Di pesta ulang tahun perusahaan itu, mantan suamiku mengangkat gelas, menatapku di antara para tamu, lalu tertawa keras. "Mana ada pria waras yang mau dengan janda mandul seperti dia," katanya. Sengaja keras agar semua orang mendengar. Aku hanya berdiri diam, memegang nampan. Dengan seragam vendor catering di tubuhku, ruangan penuh tawa. Tak seorang pun membelaku. Yang tidak mereka tahu, malam itu bukan aku yang datang untuk dipermalukan. Malam itu, seluruh perusahaan yang mereka banggakan sedang berdiri di atas tanganku. Satu tanda tangan yang kutahan, dan kerajaan kecil mereka runtuh sebelum lampu pesta padam. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal ini. Duduklah yang nyaman, karena malam ini kita akan menyaksikan bersama bagaimana seorang perempuan yang dicap mandul dan tak berguna justru berjalan tegak membalikan seluruh meja dengan cara paling elegan yang tak pernah mereka bayangkan. Sebelum kita mulai, tulis di kolom komentar kalian menyimak dari kota mana. Jangan lupa tekan suka dan berlangganan agar kanal ini terus tumbuh. Sekarang, izinkan aku bercerita dari awal. Nama saya Kirana. Usia saya 34 tahun. Saya pemilik sebuah perusahaan jasa boga bernama Dapur Kirana di kawasan Bintaro. Sudah 7 tahun saya membangunnya. Dari dapur sewaan kecil sampai melayani acara-acara besar di gedung mewah Jakarta. Saya bukan perempuan yang mudah dijatuhkan. Tetapi selama 5 tahun pernikahan, saya memilih merendahkan diri. Demi satu kata yang dulu saya percaya suci. Keluarga. Dulu saya bukan pengusaha. Dulu saya hanya Kirana, istri dari Bramantio. Seorang manajer muda yang menikahi saya saat kami sama-sama belum punya apa-apa. Kami menikah di usia 25. Saat itu, Bram masih staf biasa di sebuah perusahaan properti. Saya bekerja sebagai juru masak di sebuah restoran. Gaji pas-pasan. Tetapi kami bahagia. Setidaknya, saya kira begitu. Saya mencintai Bram dengan cara paling sederhana. Saya bangun pukul 4 pagi menyiapkan bekalnya. Saya sisihkan setiap rupiah untuk cita-citanya. Ketika ia ingin ikut kursus manajemen, saya jual gelang emas pemberian ibu saya tanpa berpikir 2 kali. Nanti kalau aku sukses, semua ini akan kubalas. Kirana, katanya waktu itu, sambil mencium keningku. Saya percaya sepenuh hati. Tahun-tahun pertama terasa manis. Kami tinggal di rumah kontrakan sempit di pinggir Bekasi. Malam-malam kami habiskan berbagi satu piring nasi goreng. Tertawa membicarakan mimpi. Saya pikir cinta seperti ini akan bertahan selamanya. Lalu, masalah itu datang. Masalah yang di negeri ini bisa meruntuhkan seorang perempuan lebih cepat daripada kemiskinan. Kami tak kunjung punya anak. 2 tahun menikah. Rahim saya masih kosong. 3 tahun. Masih sama. Setiap bulan saya menunggu dengan harap. Dan setiap bulan saya menangis di kamar mandi agar Bram tak mendengar. Ibu mertua saya, Bu Hartini, mulai bicara. Awalnya sindiran halus. Lama-lama menjadi tombak. Perempuan itu gunanya melanjutkan keturunan, katanya suatu sore, di depan seluruh keluarga. Kalau tidak bisa, untuk apa dipertahankan? Saya menunduk. Saya diam. Saya pikir kesabaran adalah ibadah. Bram, suami saya, hanya menunduk juga. Tangannya mengepal, tetapi mulutnya terkunci. Dan saat itu saya belum mengerti bahwa diamnya seorang lelaki di saat istrinya dihina adalah bentuk pengkhianatan yang paling halus. Saya membawa diri saya ke dokter, diam-diam, tanpa memberitahu siapapun. Saya ingin tahu, apakah benar tubuh saya yang bersalah? Dokter kandungan itu memeriksa saya dengan teliti. Beberapa hari kemudian, hasilnya keluar. Ibu Kirana, katanya lembut. Rahim, ibu sehat. Sel telur ibu normal. Secara medis, tidak ada alasan ibu tidak bisa hamil. Saya terdiam. Ada lega, tetapi ada juga sesuatu yang dingin menjalar di dada saya. Lalu, kenapa saya belum hamil? Dokter itu menatap saya hati-hati. Kesuburan itu urusan 2 orang. Bu, saya sarankan suami ibu juga diperiksa. Kadang. Masalahnya
bukan pada perempuan. Saya membawa hasil itu pulang malam itu dengan segenap keberanian. Saya minta Bram ikut memeriksakan diri. Ia marah besar. Wajahnya merah. Untuk pertama kalinya, ia membentak saya. Kamu mau menghina aku? Aku ini laki-laki, Kirana. Tubuhku sempurna. Yang bermasalah itu kamu, bukan aku. Ia merobek amplop hasil pemeriksaan saya. Ia lempar ke lantai. Dan malam itu, saya menyadari satu hal yang membekukan hati saya. Bram lebih takut kehilangan harga dirinya daripada kehilangan saya. Ternyata, ada yang lebih menyakitkan daripada dituduh mandul, yaitu tahu kebenarannya, tetapi tak diizinkan mengucapkannya. Dan mereka tidak tahu kertas yang Bram robek malam itu kelak akan menjadi awal dari kejatuhan mereka sendiri. Waktu berjalan. Sindiran di rumah mertua berubah menjadi penghinaan terbuka. Setiap kali ada acara keluarga, saya didudukkan di ujung meja, seperti pembantu. Adik ipar saya, Vanya, perempuan muda yang baru menikah dan langsung mengandung, dipuji setinggi langit. Nah, ini baru menantu, kata Bu Hartini sambil mengelus perut Vania. Yang lain cuma numpang nama. Tak bisa kasih cucu. Vania tersenyum manis, tetapi matanya mengejek saya. Sabar ya, Mbak Kirana, katanya dengan nada yang justru menusuk. Mungkin memang bukan rezeki Mbak punya anak. Saya hanya mengangguk. Di dalam dada, sesuatu perlahan mengeras. Bukan kebencian, tetapi kesadaran bahwa kebaikan saya selama ini dianggap kelemahan yang bisa diinjak. Suatu malam, saya mendengar Bu Hartini bicara dengan Bram di ruang tengah, mengira saya sudah tidur. Ceraikan saja dia, Bram, bisik ibunya. Cari yang muda, yang subur. Ibu tidak mau garis keturunan kita putus karena perempuan mandul itu. Saya menunggu. Saya menunggu suami saya membela. Menunggu ia berkata, cukup. Bu, Kirana istri saya. Tetapi yang saya dengar hanya helaan napas. Lalu suara Bram, pelan. Iya, Bu. Aku juga sudah lelah. Malam itu, saya tidak menangis. Air mata saya sudah habis. Saya hanya berbaring, menatap langit-langit. Dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, saya memikirkan diri saya sendiri. Ada satu peristiwa yang membuat luka saya semakin dalam. Suatu hari, saya membuka buku tabungan bersama kami. Tabungan yang saya isi sedikit demi sedikit selama bertahun-tahun. Uang hasil menjual perhiasan, hasil menyisihkan gaji, hasil hidup hemat. Angkanya berkurang drastis. Saya bertanya pada Bram. Ia menjawab enteng. Aku pakai untuk keperluan keluarga, katanya. Ibu perlu renovasi rumah. Vania perlu biaya persalinan. Saya terdiam. Uang yang saya kumpulkan dengan keringat dipakai untuk merenovasi rumah ibunya dan membiayai persalinan adik iparnya. Sementara saya, istri yang mengumpulkan uang itu, tak pernah ditanya pendapatnya. Bram, kata saya pelan, itu tabungan kita untuk masa depan kita. Ia menatap saya dengan pandangan dingin. Masa depan apa, Kirana? Kita bahkan tidak punya anak. Untuk apa menabung? Lebih baik uangnya dipakai untuk keluarga yang benar-benar ada. Kata-kata itu menusuk lebih dalam dari pisau manapun. Keluarga yang benar-benar ada. Seolah saya, istrinya, bukan bagian dari keluarga yang nyata. Puncaknya terjadi pada acara syukuran kelahiran anak Vania. Seluruh keluarga besar berkumpul. Rumah mertua penuh tawa dan ucapan selamat. Dan saya, seperti biasa, diberi tugas di dapur, memasak untuk semua tamu. Saya memasak seharian, rendang, opor, semua hidangan favorit keluarga. Ketika tiba saatnya makan, saya hendak duduk bersama yang lain. Tetapi Bu Hartini menghentikan saya. Kamu di dapur saja, katanya di depan semua tamu. Biar yang di meja ini orang-orang yang membawa berkah bagi keluarga. Bukan yang cuma bisa masak. Beberapa kerabat tertawa. Vanya, sambil menggendong bayinya, menatap saya dengan senyum kemenangan. Bram, suami saya, hanya dia menunduk, sibuk dengan makanannya.
Tak sekalipun membela saya. Saya kembali ke dapur dan makan sendirian di sana. Di antara panci-panci kotor, air mata saya jatuh ke piring nasi. Tetapi di tengah kepedihan itu, sesuatu dalam diri saya berubah selamanya. Saya berhenti berharap. Dan ketika seorang perempuan berhenti berharap pada orang yang menyakitinya, saat itulah ia mulai bebas. Mereka tidak tahu. Perempuan yang mereka suruh makan di dapur malam itu kelak akan menjadi pemilik dapur yang menentukan nasib mereka semua. Perceraian itu datang lebih cepat dari yang saya kira. Bram mengurusnya seolah membuang barang rusak. Tak ada permintaan maaf, tak ada rasa bersalah. Yang membuat saya membeku bukan perceraian itu sendiri, melainkan alasan resmi yang ia ucapkan di depan penghulu dan keluarga. Saya menceraikan istri saya karena ia mandul, katanya. Lantang, tanpa menunduk. Ia tidak bisa memberi saya keturunan, kata itu. Mandul. Diucapkan seolah itu adalah dosa saya. Seluruh keluarga besarnya mengangguk setuju. Ibu mertua saya bahkan tersenyum puas. Saya ingin berteriak. Saya ingin berkata, hasil pemeriksaan saya normal. Periksa dirimu sendiri, Bram. Tetapi saya tahu, tak seorang pun di ruangan itu akan percaya pada perempuan yang sudah mereka putuskan bersalah. Jadi, saya diam. Saya tanda tangani surat itu. Saya kemasi barang saya ke dalam satu koper. Sebelum saya pergi, Vania berdiri di depan pintu, memeluk perutnya yang membesar, dan berkata dengan senyum kemenangan, "Hati-hati di jalan, Mbak. Semoga di luar sana ada yang mau menerima perempuan sepertimu. Walau kurasa susah." Saya menatapnya. Saya menatap Bram yang berdiri di belakangnya. Tak berani menatap mata saya. Saya menatap Bu Hartini yang sudah membuang muka. Lalu saya berbalik dan berjalan keluar dari rumah itu, dari kehidupan itu. Dengan kepala tegak, mereka tidak tahu hari itu bukan akhir dari saya. Hari itu adalah hari saya dilahirkan kembali. Saya pindah ke sebuah kamar kontrakan kecil di Bintaro. Dinding lembab, atap bocor, tetapi milik saya sendiri. Tak ada lagi yang menghina saya di meja makan. Tak ada lagi yang menghitung isi rahim saya. 2 minggu pertama, saya hanya menangis dan tidur. Tetapi pada minggu ketiga, saya bangun pukul 4 pagi, seperti dulu. Kali ini bukan untuk menyiapkan bekal seorang lelaki. Kali ini untuk diri saya sendiri. Saya punya satu hal yang tak pernah mereka rampas. Tangan saya. Kemampuan saya memasak. Selama bertahun-tahun, saya memasak untuk keluarga yang menghina saya. Sekarang, saya akan memasak untuk hidup saya. Saya mulai kecil. Saya menerima pesanan nasi kotak dari kompleks tetangga. 10 kotak sehari. Lalu 20, lalu 50. Saya masak sendiri, saya antar sendiri, saya cuci piring sendiri. Orang-orang mulai bicara tentang masakan saya. Rendang saya, kata mereka, seperti buatan nenek di kampung. Opor saya bikin kangen rumah. Pesanan datang seperti air bah. Dalam 6 bulan, saya menyewa sebuah dapur kecil. Saya rekrut 2 orang ibu rumah tangga yang butuh penghasilan. Dalam setahun, saya melayani pesta pernikahan pertama saya. 100 tamu. Semua puas. Tetapi jalan itu tidak mulus. Ketika usaha saya mulai butuh modal untuk berkembang, saya mendatangi bank untuk mengajukan pinjaman. Petugas bank menatap berkas saya, lalu menatap saya dengan pandangan meremehkan. Ibu seorang janda, tanpa penjamin, tanpa suami, tanyanya. Alisnya terangkat. Maaf, Bu. Profil seperti ibu berisiko tinggi. Sulit kami setujui. Saya pulang dengan tangan hampa hari itu. Duduk di kontrakan. Saya sempat berpikir untuk menyerah. Untuk apa berjuang? Kalau dunia terus mengingatkan bahwa perempuan seperti saya tak dianggap. Tetapi malam itu, saya membuka kembali map lama saya dan menemukan hasil pemeriksaan dokter yang dulu Bram robek. Saya sempat menyimpan salinannya. Saya menatap tulisan itu. Rahim sehat. Normal. Secara medis tidak ada alasan tidak bisa hamil. Kertas itu mengingatkan saya pada satu hal, bahwa selama ini saya selalu benar, bahwa suara dalam diri saya yang berkata saya berharga tak pernah salah. Yang salah adalah
dunia yang menolak mendengarnya. Maka, saya berdiri lagi. Saya tidak butuh pinjaman bank. Saya putar setiap keuntungan kembali ke usaha. Saya kerja lebih keras, tidur lebih sedikit, dan menolak untuk berhenti. Perlahan, uang itu datang bukan dari belas kasihan siapapun, tetapi dari kerja tangan saya sendiri. Saya beri nama usaha saya, Dapur Kirana. Nama saya sendiri, nama yang dulu mereka ludahi. Sekarang terpampang di setiap kotak makanan, di setiap acara, di setiap kartu nama. Tetapi hidup, sahabat, punya cara tersendiri untuk membalikan keadaan. Dan cara itu datang dalam bentuk seorang pria bernama Arya. Arya adalah pemilik gedung tempat saya mengurus catering untuk sebuah acara amal. Ia lebih tua dari saya, tenang, dengan sepasang mata yang tidak pernah menghakimi. Kami tidak jatuh cinta seperti di film. Tak ada bunga, tak ada janji manis. Ia hanya sering datang ke dapur saya, mencicipi masakan, bertanya tentang mimpi saya, dan mendengarkan tanpa pernah memotong. Suatu hari ia berkata, "Kirana, kamu perempuan paling kuat yang pernah aku temui. Aku tidak butuh kamu memberiku apa-apa. Aku hanya ingin berjalan di sampingmu." Saya menceritakan semuanya. Tentang tuduhan mandul, tentang hasil pemeriksaan yang dirobek, tentang perceraian yang mempermalukan saya di depan banyak orang. Arya mendengarkan sampai akhir. Lalu, ia menggenggam tangan saya dan berkata, "Kalau kamu mau, kita periksa bersama, berdua, tanpa menyalahkan siapapun." Untuk pertama kalinya, ada lelaki yang bersedia berdiri di sisi yang sama dengan saya. Kami menikah setahun kemudian, sederhana. Hanya dihadiri beberapa sahabat. Dan 3 bulan setelah pernikahan kami, saya hamil. Bukan hanya satu, dokter menunjukkan layar dan tersenyum. "Selamat, Bu Kirana. 2. Anak kembar." Saya menangis di ruang praktik itu. Menangis sampai bahu saya berguncang. Bukan karena sedih, tetapi karena tubuh yang dulu mereka cap rusak. Tubuh yang mereka jadikan alasan untuk membuang saya. Ternyata sempurna sejak awal. Yang bermasalah tak pernah saya. Kebenaran itu, yang dulu tak boleh saya ucapkan, kini tumbuh nyata di dalam rahim saya. 2 nyawa kecil, 2 bukti hidup. Saya ingat, di malam saya tahu kehamilan itu. Saya duduk lama di kamar, memandang hasil pemeriksaan di tangan. Bertahun-tahun saya menyimpan tuduhan itu seperti duri di dada. Mandul, tak berguna, pemutus keturunan. Dan malam itu, semua tuduhan itu runtuh sendiri. Bukan karena saya membalas siapapun, tetapi karena kebenaran memang selalu menemukan jalannya. Saya tidak berencana membalas Bram. Saya bahkan tidak memikirkannya lagi. Yang saya pikirkan hanya 2 bayi yang sedang saya kandung. Dan janji saya pada diri sendiri bahwa saya akan menjadi ibu yang tak pernah membiarkan anak-anaknya merasa tak berharga. Anak kembar saya lahir sehat. Seorang laki-laki, seorang perempuan. Aditya dan Anindya. Saya memandang wajah mereka dan saya berjanji, mereka tak akan pernah tahu bagaimana ibu mereka pernah diinjak. Sementara hidup saya naik, kabar tentang Bram sesekali sampai ke telinga saya. Ia menikahi Vania, adik iparnya sendiri yang dulu hamil. Ternyata, sejak sebelum menceraikan saya, mereka sudah menjalin hubungan. Anak yang dulu dipuji Bu Hartini sebagai penerus keturunan adalah anak dari perselingkuhan itu. Saya tidak marah. Anehnya, saya justru merasa kasihan karena saya tahu keluarga yang dibangun di atas kebohongan, cepat atau lambat, akan runtuh oleh kebohongannya sendiri. Bram naik jabatan. Ia kini seorang direktur di sebuah perusahaan properti bernama Cakra Buana Group. Ia membeli mobil mewah, rumah di kawasan elit, dan gemar memamerkan semuanya. Ia menjadi persis seperti yang ia impikan dulu. Sombong, silau, dan lupa dari mana ia berasal. Sementara itu, Dapur Kirana tumbuh menjadi salah satu penyedia jasa boga paling dicari di Jakarta. Saya melayani acara perusahaan besar, pernikahan pejabat, gala amal. Nama saya yang dulu diludahi, kini menjadi jaminan mutu. Dan Arya, suami saya,
ternyata bukan sekedar pemilik gedung. Ia adalah salah satu investor properti terbesar di kota ini. Pria yang namanya jarang muncul, tetapi tangannya menyentuh banyak proyek besar. Ia tak pernah memamerkannya. Kekayaan sejati, katanya. Tak perlu berteriak. Saya tidak pernah mencari mereka. Saya sudah berdamai dengan masa lalu. Tetapi takdir, sahabat, punya selera humor yang tajam. Karena suatu hari, sebuah undangan proyek datang ke meja saya. Dan nama di atasnya membuat saya terdiam cukup lama. Cakra Buana Group, perusahaan tempat Bram menjadi direktur. Ternyata, Cakra Buana Group sedang dalam masalah besar. Perusahaan itu berada di ambang kebangkrutan. Proyek-proyeknya mangkrak, utang menumpuk, dan mereka mencari satu penyelamat. Seorang investor besar yang bersedia menyuntikkan modal. Investor itu adalah Arya, suami saya. Arya menunjukkan berkas itu kepada saya di rumah, malam hari. Setelah anak-anak tidur, Kirana, katanya pelan, aku diminta menyelamatkan sebuah perusahaan. Tapi setelah aku baca nama direkturnya, aku ingin kamu yang memutuskan. Ini perusahaan Bram. Saya menatap berkas itu lama. Nasib lelaki yang dulu membuang saya kini terletak di atas meja makan saya sendiri. Satu tanda tangan. Arya dan Bram selamat. Satu penolakan. Dan Bram jatuh. Saya bisa saja langsung menolak, membiarkan perusahaannya runtuh, membalas dendam dalam semalam. Tetapi saya bukan Bram. Saya tidak ingin menang dengan cara yang akan membuat saya menjadi seperti mereka. Kita hadiri saja dulu acaranya, kata saya akhirnya. Cakra Buana mengadakan gala malam untuk menjamu calon investor. Aku ingin melihat sendiri orang seperti apa Bram sekarang. Arya menatap saya, lalu tersenyum. Kamu yakin? Aku yakin, jawab saya. Dan aku ingin satu hal lagi, biar dapur Kirana yang menangani cateringnya. Aku ingin berdiri di ruangan itu sebagai diriku sendiri. Maka begitulah, melalui perantara, dapur Kirana ditunjuk sebagai penyedia jasa boga untuk gala malam Cakra Buana Group. Bram tak tahu siapa pemilik dapur Kirana. Baginya, itu hanya vendor catering biasa. Dan Arya, calon investor penyelamat, sengaja belum menampakkan wajah sampai malam puncak. Malam gala itu tiba, sebuah ballroom megah di sebuah hotel bintang 5. Lampu kristal berkilau, para petinggi perusahaan, rekan bisnis, dan tamu penting memenuhi ruangan. Saya datang lebih awal, mengenakan seragam vendor catering, memastikan setiap hidangan sempurna. Sengaja, saya ingin Bram melihat saya seperti dulu, seolah tak ada yang berubah. Saya ingin ia berbicara bebas, tanpa tahu siapa yang sebenarnya sedang ia hadapi. Dan benar saja, di tengah keramaian, saya mendengar tawa itu. Tawa yang dulu begitu saya kenal. Bram berdiri di sudut ruangan, dikelilingi beberapa manajer, gelas anggur di tangan. Di sampingnya, Vanya, kini istrinya, mengenakan gaun mahal dan perhiasan mencolok. Wajahnya penuh kesombongan. Mata Bram menangkap saya. Ia mengernyit. Lalu senyum mengejek muncul di wajahnya. Astaga, katanya keras. Sengaja, agar orang-orang mendengar. Lihat, siapa ini? Kirana, mantan istriku. Ruangan mulai menoleh. Saya berdiri diam, nampan di tangan. Bram berjalan mendekat, menikmati perhatian. Jadi sekarang, kamu jadi tukang catering. Ya, pantas. Perempuan mandul memang cocoknya jadi pelayan. Untung dulu aku menceraikanmu. Coba bayangkan kalau aku bertahan. Sampai sekarang, aku tak punya keturunan. Vania tertawa di belakangnya. Sudahlah, Mas, kasihan dia. Sudah tua, mandul. Jadi pelayan pula. Beberapa tamu ikut tertawa kecil. Yang lain menatap saya dengan iba. Tak seorang pun membela. Saya menatap Bram. Saya tidak marah. Saya justru tenang. Tenang. Yang tak ia mengerti. Selamat malam, Bram, kata saya pelan. Apa kabar perusahaanmu? Wajahnya sedikit berubah, tetapi ia menutupinya dengan tawa. Perusahaanku hebat. Malam ini kami kedatangan investor besar yang akan membuat kami semakin berjaya. Bukan urusan pelayan sepertimu. Saya tersenyum.
Oh, investor besar. Semoga beliau baik hati. Yang tidak Bram tahu, investor besar itu adalah suami saya. Dan nasib seluruh perusahaan yang membuatnya sombong malam itu sudah lama berada di dalam genggaman tangan saya. Acara berlanjut. Bram naik ke atas panggung untuk memberi sambutan. Ia bicara tentang visi besar, tentang masa depan gemilang Cakrabuana, tentang bagaimana ia membangun semuanya dengan tangannya sendiri. Saya berdiri di dekat meja hidangan, mendengarkan setiap kebohongannya, membangun dengan tangannya sendiri. Padahal dulu, tangan sayalah yang menjual gelang emas agar ia bisa kursus. Tangan sayalah yang menyiapkan bekalnya setiap subuh. Di tengah sambutan, seseorang dari kejauhan memberi isyarat. Ibu mertua saya dulu, Bu Hartini, ternyata juga hadir malam itu. Ia duduk di meja depan, mengenakan kebaya mewah, menatap sekeliling dengan angkuh. Saat matanya menangkap saya, ia mengernyit. Lalu ia memanggil seorang pelayan dan menunjuk saya. Kamu, katanya ketika saya mendekat, tak mengenali saya sebagai vendor. Ambilkan aku minum. Dan bilang pada bosmu, catering seperti ini tidak pantas untuk acara sebesar ini. Saya menatapnya. Perempuan yang dulu menyuruh anaknya menceraikan saya, yang tersenyum puas saat saya dibuang. Baik, Bu, kata saya tenang, dan mengambilkan minumnya. Ia bahkan tidak mengucapkan terima kasih. Bram menyelesaikan sambutannya dengan tepuk tangan meriah. Lalu, MC mengumumkan, saat yang ditunggu telah tiba. Investor besar yang akan menyelamatkan perusahaan akan segera memberi keputusan. Pintu ballroom terbuka, dan Arya masuk. Ia berjalan dengan tenang, mengenakan setelan gelap sederhana, tanpa perhiasan, tanpa pengawal berlebihan. Tetapi ada wibawa yang membuat seluruh ruangan terdiam. Para petinggi berdiri, menyambut dengan hormat berlebihan. Bram bergegas turun dari panggung. Wajahnya berseri, tangannya terulur. Selamat datang, Pak Arya, sebuah kehormatan luar biasa. Perusahaan kami sangat menantikan kerjasama ini. Arya menyalaminya sopan. Lalu matanya menyapu ruangan dan berhenti pada saya. Dan yang terjadi berikutnya membuat seluruh ballroom terdiam. Arya berjalan melewati Bram, melewati para petinggi yang membungkuk, langsung menuju ke arah saya. Ia berhenti di depan saya, tersenyum lembut. Lalu mengulurkan tangannya. Maaf, aku terlambat. Sayang, katanya. Cukup keras agar semua mendengar. Anak-anak susah tidur tadi. Aditya dan Anindya menanyakanmu terus. Ruangan hening. Bram terpaku. Fania membeku dengan gelas di tangan. Lalu dari pintu, seorang pengasuh masuk menggandeng dua balita kembar, Aditya dan Anindya. Berlari kecil ke arah saya sambil memanggil, Bunda, Bunda. Saya berjongkok, memeluk kedua anak saya, lalu berdiri, menggandeng tangan mereka. Arya berdiri di sisi saya. Kami bertiga, sebuah keluarga, berdiri di tengah ruangan yang tadi menertawakan saya. Wajah Bram memucat. Kirana, ini investornya, suamimu. Perkenalkan, kata Arya tenang, merangkul bahu saya. Kirana, istriku, ibu dari anak-anakku, dan pemilik dapur Kirana, yang malam ini menyediakan makanan yang kalian nikmati. Suara berbisik menjalar ke seluruh ruangan. Bu Hartini, yang tadi menyuruh saya mengambilkan minum, kini terduduk kaku. Wajahnya pucat pasi. Bram berdiri seperti patung, bibirnya bergerak, tetapi tak ada suara yang keluar. Matanya berpindah dari saya ke Arya. Kedua anak kembar yang menggenggam tangan saya. Anak, suaranya serak. Kamu punya anak 2, jawab saya tenang. Kembar, laki-laki dan perempuan, lahir sehat sempurna. Wajahnya seolah dihantam sesuatu yang tak terlihat. Karena ia tahu, seluruh ruangan tahu. Apa arti kalimat itu? Perempuan yang ia ceraikan dengan alasan mandul, kini berdiri dengan 2 anak kandung. Tapi dokter bilang, kamu. Bram tergagap. Dokter tidak pernah bilang saya mandul. Bram, potong saya. Suara saya jernih menggema di ruangan yang sunyi. Dokter menyarankan kamu ikut periksa. Kamu ingat, malam itu kamu merobek hasil pemeriksaanku.
Kamu bilang tubuhmu sempurna. Kamu bilang yang bermasalah aku. Saya berhenti sejenak, menatap matanya dalam-dalam. Aku sudah menikah 3 tahun dengan Arya. Aku punya 2 anak. Menurutmu sekarang? Siapa yang sebenarnya bermasalah? Ruangan meledak dalam bisik-bisik. Beberapa tamu menutup mulut. Beberapa menatap Bram dengan pandangan yang berubah total. Rasa hormat yang tadi memenuhi wajah mereka kini luntur menjadi sesuatu yang lain. Di antara para tamu, seorang wanita paruh baya berbisik cukup keras kepada temannya. Astaga, jadi dia menceraikan istrinya, bilang mandul. Tapi ternyata istrinya sekarang punya anak kembar. Berarti selama ini masalahnya di dia sendiri. Bisikan itu menyebar seperti api. Iya. Kok tega ya? Menghina istri di depan umum begitu. Untung diceraikan, kata dia. Yang untung siapa coba sekarang? Lelaki macam apa itu? Membuang istri yang setia. Setiap bisikan itu jatuh di telinga Bram seperti batu. Wajahnya yang tadi penuh kesombongan, kini kehilangan seluruh warnanya. Vanya, istrinya, berdiri dengan wajah merah padam. Ya, jangan sombong kamu. Anak kami juga sehat. Saya menoleh padanya. Tenang. Aku tidak sedang menyombong, Vanya. Aku hanya mengatakan yang benar, yang selama bertahun-tahun tak boleh kuucapkan. Bu Hartini bangkit dari kursinya dengan susah payah. Ini penghinaan. Kalian mempermalukan keluarga kami di depan umum. Saya menatap perempuan yang dulu memerintah hidup saya itu. Bu, 10 menit yang lalu, Ibu menyuruh saya mengambilkan minum dan menyebut catering saya tidak pantas. Ibu tidak mengenali saya. Apakah Ibu ingat? Dulu Ibu menyuruh anak Ibu menceraikan saya. Karena saya, katanya, perempuan mandul yang akan memutus keturunan. Sekarang, lihatlah. Keturunan itu ada. Hanya saja, bukan dari anak Ibu. Bu Hartini terjatuh kembali ke kursinya. Arya, yang sedari tadi diam, akhirnya bicara. Suaranya tenang, tetapi setiap kata terdengar jelas di seluruh ballroom. Bapak dan Ibu sekalian, katanya, saya datang malam ini untuk mempertimbangkan penyelamatan Cakra Buana Group. Saya sudah membaca seluruh laporan keuangannya. Perusahaan ini diambang kebangkrutan. Satu-satunya harapannya adalah suntikan modal dari saya. Ia berhenti. Ruangan menahan napas. Tetapi malam ini, saya menyaksikan sendiri karakter direktur yang memimpin perusahaan ini. Seorang pria yang membuang istrinya dengan tuduhan palsu, mempermalukannya di depan umum, dan bahkan tak sanggup mengakui kesalahannya sendiri. Saya tidak berinvestasi pada angka, saya berinvestasi pada manusia. Dan malam ini, saya tidak melihat manusia yang layak dipercaya. Bram terhuyung. Pak Arya, tolong. Itu urusan pribadi, jangan campurkan dengan bisnis. Cara seseorang memperlakukan orang yang paling lemah di hidupnya, jawab Arya, adalah cerminan paling jujur dari karakternya. Dan karakter itulah yang akan mengelola uang saya. Maaf, Pak Bram, saya menarik seluruh minat investasi saya. Ia merangkul saya. Mari, sayang. Anak-anak sudah mengantuk. Kami berjalan menuju pintu, tetapi Bram, dalam keputusasaannya, berlari mengejar dan mencekal lengan saya. Kirana, tunggu. Kamu tidak bisa begini padaku. Kita pernah menikah. Bicaralah pada suamimu. Minta dia tetap berinvestasi. Perusahaanku akan hancur. Saya menatap tangannya yang mencengkeram lengan saya. Tangan yang dulu merobek hasil pemeriksaan saya. Tangan yang menandatangani surat cerai tanpa ragu. Saya lepaskan cengkeramannya dengan tenang. Bram, kata saya, 7 tahun yang lalu, aku memohon padamu untuk satu hal. Cuma satu. Ikut periksa ke dokter. Kamu menolak. Kamu lebih memilih menjaga harga dirimu daripada menyelamatkan pernikahan kita. Sekarang kamu memohon padaku untuk menyelamatkan perusahaanmu. Kamu tahu apa yang paling menyedihkan? Aku bahkan tidak membencimu. Aku hanya tidak lagi merasakan apa-apa. Air matanya menetes. Direktur sombong yang tadi menertawakan saya, kini berlutut di lantai ballroom. Di depan seluruh tamu
yang tadi ia banggakan. Aku salah. Kirana. Aku menyesal. Tolong. Saya menunduk menatapnya. Dan di titik ini, sahabat, saya punya pilihan. Saya bisa menghancurkannya. Saya bisa menghinanya, seperti ia dulu menghina saya. Saya bisa membalas setiap kata yang pernah ia lemparkan. Tetapi, saya memilih tidak. Berdirilah. Bram, kata saya pelan. Seorang lelaki tak seharusnya berlutut seperti ini. Aku tidak akan menghancurkanmu. Aku tidak perlu. Kamu sudah menghancurkan dirimu sendiri. Sejak hari kamu memilih kebohongan daripada kebenaran. Perusahaanmu jatuh bukan karena aku. Ia jatuh karena caramu memimpin. Sama seperti pernikahan kita dulu. Saya berbalik. Vania berdiri di dekat pintu. Wajahnya basah oleh air mata. Semua kesombongannya lenyap. Ia dan Bram, dua orang yang membangun kebahagiaan di atas penderitaan saya, kini berdiri di reruntuhan yang mereka buat sendiri. Saya tidak mengucapkan apa-apa pada Vania. Tidak perlu. Hidup sudah punya caranya sendiri. Malam itu, saya keluar dari ballroom sambil menggandeng kedua anak saya, berjalan di samping suami yang mencintai saya apa adanya. Di belakang saya, sebuah kerajaan yang dibangun di atas kesombongan sedang runtuh perlahan. Tetapi saya tidak menoleh, karena hidup saya ada di depan, bukan di belakang. Berita tentang malam itu menyebar cepat di kalangan bisnis Jakarta. Bukan berita yang bisa dibeli dengan uang. Cerita tentang seorang direktur yang membuang istrinya dengan tuduhan mandul. Lalu di depan umum, terbukti bahwa dirinya lah yang bermasalah. Adalah cerita yang menempel seperti noda. Tanpa suntikan modal dari Arya, Cakra Buana Group tak bertahan lama. Dalam 3 bulan, satu persatu proyeknya berhenti. Para investor lain menarik diri. Bukan hanya karena keuangan, tetapi karena tak seorang pun ingin bekerja sama dengan seorang pemimpin yang karakternya sudah telanjang di depan mereka semua. Bram kehilangan jabatannya. Ia kehilangan mobil mewahnya, rumah elitnya, dan semua topeng yang selama ini ia kenakan. Vania, istri yang dulu tertawa mengejek saya, meninggalkannya begitu uang habis. Perempuan yang datang karena kemewahan, memang pergi ketika kemewahan sirna. Saya mendengar kabar itu tanpa rasa puas, tanpa rasa menang. Hanya sebuah ketenangan yang aneh, seperti melihat hukum alam bekerja tepat waktu. Beberapa bulan kemudian, sesuatu yang tak terduga terjadi. Bu Hartini, mantan ibu mertua saya, datang ke dapur saya. Ia berdiri di depan pintu dapur Kirana. Tampak jauh lebih tua dari yang saya ingat. Kesombongan di wajahnya sudah hilang, tergantikan oleh lelah dan malu. Kirana, katanya dengan suara bergetar. Ibu, aku tahu. Aku tak pantas datang ke sini. Bram sakit. Ia depresi berat sejak semuanya runtuh. Aku tidak punya siapa-siapa lagi untuk dimintai tolong. Saya menatapnya lama. Perempuan yang dulu menyuruh saya duduk di ujung meja seperti pembantu, yang menghitung isi rahim saya, yang menyuruh anaknya membuang saya. Ada bagian dalam diri saya yang ingin menutup pintu, ingin membiarkannya merasakan sedikit dari apa yang dulu saya rasakan. Tetapi saya teringat kedua anak saya yang sedang bermain di ruang belakang. Saya tidak ingin mereka tumbuh dengan seorang ibu yang hatinya dikuasai dendam. Duduklah, Bu, kata saya akhirnya. Saya buatkan teh. Ia menangis di kursi dapur saya, menangis lama. Saya tidak memeluknya. Tetapi saya juga tidak mengusirnya. Bu, kata saya setelah ia tenang. Saya tidak bisa mengembalikan perusahaan Bram. Itu bukan urusan saya dan bukan kuasa saya. Tetapi untuk pengobatan Bram, saya akan bantu sekali ini. Bukan karena saya berutang apapun pada kalian, tetapi karena saya tidak ingin menjadi orang yang membiarkan orang lain jatuh seperti kalian dulu membiarkan saya. Bu Hartini menatap saya. Tak percaya. Kenapa? Kenapa kamu mau membantu setelah semua yang kami lakukan? Saya tersenyum tipis. Karena itulah bedanya saya dengan kalian. Bu, kebaikan saya bukan kelemahan. Dulu kalian menganggapnya begitu. Tetapi kebaikan yang datang dari pilihan, bukan dari ketakutan, adalah kekuatan. Dan saya memilih untuk tetap menjadi orang baik. Bukan demi kalian, tetapi
demi diri saya sendiri. Ia pulang membawa bantuan yang saya berikan, dan sebuah pelajaran yang mungkin tak pernah ia duga akan ia terima dari perempuan yang dulu ia buang. Saya tidak pernah bertemu Bram lagi. Kabar terakhir yang saya dengar, ia mulai bekerja dari bawah lagi di sebuah perusahaan kecil dengan gaji yang jauh dari masa jayanya. Mungkin di titik terendah itulah ia akhirnya belajar apa arti kehilangan sesuatu yang dulu ia anggap tak berharga. Kadang di malam-malam yang tenang, saya duduk di beranda rumah, memandang kedua anak saya yang tertidur, dan pikiran saya kembali ke tahun-tahun tergelap itu. Bukan untuk menyiksa diri, tetapi untuk mengingat betapa jauh saya sudah melangkah. Saya ingat malam pertama setelah bercerai, ketika saya duduk sendirian di kamar kontrakan yang bocor, menghitung sisa uang di dompet saya. Ada 300.000 rupiah, itu saja. Tak ada tabungan, tak ada tempat berlindung. Tak ada satupun kerabat yang mau menampung janda yang dicap mandul. Saya ingat hari-hari ketika saya menawarkan nasi kotak dari pintu ke pintu dan ditolak dengan kasar. Saya ingat seorang ibu kompleks yang pernah berkata, "Masakan janda." Aku ragu. Enak. Saya ingat pulang dengan 20 kotak yang tak terjual, lalu membagikannya gratis kepada tukang bangunan di dekat kontrakan, agar tidak mubazir. Tetapi saya juga ingat, tukang bangunan itu keesokan harinya datang membawa teman-temannya. "Bu, masakan ibu enak sekali. Boleh pesan untuk proyek kami." 20 kotak yang tak terjual itu ternyata benih pertama dari semua yang saya miliki sekarang. Hidup, sahabat, punya cara yang aneh untuk membalas kebaikan. Setiap piring yang saya berikan dengan tulus kembali kepada saya berlipat ganda, dan setiap penghinaan yang mereka lemparkan ternyata menjadi bahan bakar yang membuat saya berlari lebih cepat. Ada satu kejadian yang tak akan pernah saya lupakan. Pada tahun kedua saya membangun usaha, ketika dapur kirana mulai dikenal. Saya tak sengaja bertemu Fania di sebuah pusat perbelanjaan. Waktu itu ia masih istri Bram, masih di puncak kesombongannya, menggendong anaknya yang mereka banggakan. Ia melihat saya, dan senyum mengejek itu kembali muncul. "Wah, Mbak Kirana, masih jualan nasi kotak. Ya, kasihan sekali. Coba lihat aku. Aku punya suami direktur, punya anak. Punya segalanya. Kamu punya apa?" Saat itu, saya belum sesukses sekarang. Saya hanya mengenakan pakaian sederhana, baru selesai mengantar pesanan. Saya bisa saja merasa kecil, tetapi saya menatapnya, dan untuk pertama kalinya, saya tidak merasa kalah. Aku punya harga diriku. "Banya," kata saya waktu itu. Dan itu tidak bisa dibeli dengan status suami siapapun. Ia tertawa, mengira saya sekedar menghibur diri. Ia tidak tahu, 3 tahun kemudian, di sebuah ballroom megah, kata-kata itu akan terbukti benar. Ia yang punya segalanya akan kehilangan semuanya. Dan saya yang katanya tak punya apa-apa akan memiliki hal yang paling tak ternilai. Kedamaian dan keluarga yang tulus. Saya belajar sesuatu di sepanjang jalan itu, bahwa orang yang menghina kita sebenarnya sedang menunjukkan isi hati mereka sendiri, bukan nilai diri kita. Fania menghina saya karena ia mengukur manusia dari harta dan status. Bram membuang saya karena ia mengukur perempuan dari rahimnya. Dan Bu Hartini merendahkan saya karena ia takut kehilangan sesuatu yang sebenarnya tak pernah dalam kuasanya. Mereka semua terpenjara oleh cara pandang yang sempit, dan penjara itu pada akhirnya adalah yang menghancurkan mereka. Bukan saya. Dapur Kirana kini bukan sekedar usaha catering. Saya membuka sebuah pusat pelatihan memasak, khusus untuk perempuan-perempuan yang seperti saya dulu, ditinggalkan, direndahkan, dan harus memulai dari nol. Saya mengajari mereka bukan hanya cara memasak, tetapi cara berdiri di atas kaki sendiri. Setiap kali seorang perempuan lulus dari pelatihan itu dan membuka usahanya sendiri, saya melihat diri saya yang dulu, perempuan yang pernah dianggap tak berguna, kini membantu perempuan lain menemukan kembali nilai dirinya. Itulah balasan terindah yang bisa saya bayangkan. Bukan kejatuhan Bram,
bukan air mata Fania. Tetapi setiap perempuan yang bangkit karena tahu bahwa hidupnya tidak berakhir di tangan orang yang membuangnya. Suatu sore, anak perempuan saya, Anindya, yang kini sudah cukup besar untuk bertanya, duduk di pangkuan saya dan bertanya dengan polos, "Bunda, kenapa Bunda selalu bantu tante-tante yang datang ke dapur? Mereka kan bukan saudara kita." Saya membelai rambutnya dan menjawab pelan, "Karena dulu, Nak, waktu Bunda sedang jatuh, tidak ada yang mengulurkan tangan. Bunda tahu betapa dinginnya rasanya sendirian. Jadi, Bunda berjanji, kalau Bunda punya kekuatan, Bunda tidak akan membiarkan perempuan lain merasakan dingin yang sama." Anindya menatap saya dengan mata besarnya. "Berarti Bunda orang baik, ya?" Saya tersenyum dan mencium keningnya. "Bunda cuma perempuan yang memilih untuk tidak membiarkan luka lama mengubahnya menjadi jahat." Nah, itu saja. Malam itu, setelah anak-anak tidur, Arya duduk di samping saya di beranda. Ia menggenggam tangan saya, seperti yang selalu ia lakukan sejak hari pertama. "Kamu tahu," katanya pelan, "aku sering berpikir betapa beruntungnya aku menemukanmu di titik terendah hidupmu. Karena di sanalah karaktermu yang sebenarnya terlihat. Bukan saat kamu berjaya, tetapi saat kamu jatuh dan tetap memilih untuk baik." Saya menyandarkan kepala di bahunya. "Dan aku beruntung," kata saya, "karena kamu adalah orang pertama yang melihatku sebagai manusia utuh, bukan sebagai rahim yang harus mengisi keturunan seseorang." Kami duduk dalam diam yang nyaman. Angin malam Bintaro berhembus lembut di dalam rumah. Dua anak kembar kami tidur nyenyak. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup saya merasa benar-benar utuh. Bertahun-tahun yang lalu, seorang lelaki berdiri di sebuah pesta dan berkata, "Mana ada yang mau dengan janda mandul seperti dia?" Malam ini, saya duduk di beranda rumah saya sendiri, ditemani suami yang mencintai saya, dua anak yang lahir dari tubuh yang katanya rusak, dan sebuah usaha yang saya bangun dari air mata. Ternyata, jawaban dari hinaan itu bukan balasan. Jawabannya adalah hidup yang saya jalani sekarang. Cerita ini mengajarkan kita beberapa hal, sahabat. Jangan pernah mengukur nilai seorang perempuan dari apa yang bisa atau tidak bisa ia berikan. Dan jangan pernah menghina seseorang yang sedang berada di titik terendahnya. Karena roda kehidupan selalu berputar. Dan yang di bawah hari ini bisa berada jauh di atas esok hari. Di luar sana, ada banyak perempuan yang pernah dicap tak berguna, dibuang seperti barang usang, dipermalukan di depan orang banyak, hanya karena mereka tidak memenuhi harapan yang bahkan bukan salah mereka. Kepada kalian semua, saya ingin berkata, luka itu tidak mendefinisikan kalian. Cara kalian bangkit darinya lah yang menentukan siapa kalian sebenarnya. Ada juga banyak lelaki seperti Bram di luar sana yang lebih takut kehilangan harga diri daripada kehilangan orang yang mencintainya, yang menyalahkan orang lain untuk masalah yang ada pada dirinya sendiri. Kepada mereka, hidup selalu punya cara untuk menunjukkan kebenaran, cepat atau lambat. Dan ada pula para ibu seperti Bu Hartini yang menekan menantunya karena takut, karena tradisi, karena cara pandang yang tak pernah mereka pertanyakan. Semoga mereka belajar bahwa menghormati seorang perempuan bukanlah kelemahan, dan bahwa keluarga yang sejati dibangun dari kasih, bukan dari tekanan. Dalam hidup, kita semua punya pilihan. Kita bisa membiarkan luka mengubah kita menjadi keras dan penuh dendam, atau kita bisa memilih untuk bangkit, tetap baik, dan membuktikan nilai kita melalui cara kita menjalani hidup. Kirana memilih yang kedua, dan itulah yang membuatnya menang. Bukan karena orang lain kalah, tetapi karena ia tak pernah kehilangan dirinya sendiri. Bagaimana dengan kalian? Kalau kalian berada di posisi Kirana, apakah kalian akan tetap memilih untuk baik? Ceritakan pendapat kalian di kolom komentar. Bunda ingin sekali membaca kisah dan pemikiran kalian. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Jika cerita ini menyentuh hati kalian, jangan lupa tekan suka. Bagikan kepada mereka yang membutuhkan pengingat bahwa hidup mereka berharga dan berlangganan, agar kita bisa terus bertemu di cerita-cerita berikutnya. Sampai jumpa, sahabat.
jaga diri kalian. Dan jangan pernah biarkan siapapun meyakinkan kalian bahwa kalian tak berharga. Ibu mertua menjual villa warisan keluarga seharga 3 miliar rupiah. Semua uang itu diberikan kepada anak bungsunya untuk membeli apartemen mewah. Lalu beliau memutuskan pindah ke rumah saya. Suami saya langsung setuju. Baru kemudian menoleh menanyakan pendapat saya. Saya hanya tersenyum. Saya berkata pelan, "Kebetulan sekali, Mas. Saya baru saja akan dinas ke Kalimantan selama 1,5 tahun. Tolong jaga ibu baik-baik, ya." Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal Cerita Kehidupan. Hari ini saya ingin bercerita tentang sebuah malam yang mengubah segalanya. Kalau kalian suka kisah seperti ini, jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar. Nama saya Anissa Wijaya, 32 tahun. Saya bekerja sebagai arsitek perencana kota di sebuah lembaga di Jakarta. Sudah 5 tahun saya menikah dengan Bagas. Sudah 5 tahun pula saya belajar diam. Malam itu hari Minggu. Apartemen kami di Jakarta Selatan biasanya sunyi di akhir pekan. Saya sedang menunduk di meja kerja, menatap gambar detail proyek Taman Kota Baru. Cahaya kuning dari lampu meja menerangi garis-garis rumit yang sudah menyita seluruh waktu saya seminggu terakhir. Di ruang keluarga, Bagas menonton pertandingan sepak bola di televisi layar lebar. Suara komentator mengalun datar. Apartemen ini pencapaian terbesar kami, tetapi juga beban terbesar kami. Bel pintu berbunyi. Bagas melirik malas, tetapi tidak beranjak. "Nisa, tolong buka pintunya," katanya, tanpa mengalihkan pandangan dari layar. Saya menghela napas. Tidak terlalu dalam. Saya sudah terbiasa. Saya berdiri, melihat jam dinding. Pukul 8 malam. Di ambang pintu berdiri ibu mertua saya, Ibu Wati. Beliau mengenakan gamis beludru. Di tangannya ada sebuah parsel buah. "Ibu, selamat malam." "Silakan masuk," sapa saya, berusaha menyembunyikan kelelahan. Mas Bagas sedang menonton TV, mendengar suara ibunya. Bagas melompat dari sofa. "Loh, ibu datang. Kenapa tidak telepon dulu?" "Tidak usah repot. Ibu naik taksi online," sahut Ibu Wati. Beliau berjalan langsung duduk di sofa kulit import. Hadiah pernikahan dari orang tua saya. Saya ke dapur, membawakan secangkir teh hangat. "Silakan, Bu." Ibu Wati menghirup tehnya sekali, lalu meletakkan cangkir itu keras-keras di meja kaca. Suara denting kering menggema. Bagas mematikan televisi. Ia duduk di samping ibunya. "Ibu datang malam ini dengan 2 kabar penting." Ibu Wati memulai. Nadanya bukan nada diskusi, melainkan perintah. "Dengarkan baik-baik, kalian berdua." Saya berdiri di dekat mereka, melipat tangan. Ada firasat buruk merayap di dada saya. "Pertama," katanya, menatap lurus ke arah Bagas. "Villa keluarga kita yang di puncak sudah ibu jual." Bagas tersedak. "Apa?" "Bu, dijual." "Kenapa mendadak sekali? Itu kan tempat kenangan kita." "Kenangan apa?" "Tanah itu sudah lama jadi milik ibu. Sudah ibu jual. Seharga 3 miliar rupiah." 3 miliar. Saya melihat Bagas menelan ludah. "Ibu mau menabung uangnya untuk hari tua?" tanya saya hati-hati. Ibu Wati melirik saya tajam. "Nah, ini yang kedua. Adikmu, Dion, akan menikah. Calon istrinya, Larissa, tidak suka apartemen mereka yang sekarang. Katanya terlalu sempit. Mereka sudah menemukan apartemen mewah di pusat kota. Harganya lebih dari 6 miliar. Jantung saya berdebar lebih kencang. Saya tahu kemana arah pembicaraan ini. Ibu sudah memutuskan. Ibu Wati mengumumkan dengan hikmat. Semua uang 3 miliar itu akan ibu berikan pada Dion. Anggap saja hadiah pernikahan untuk uang muka apartemen barunya. Seorang laki-laki harus punya karir dan rumah yang layak, supaya dihormati istrinya. Bagas ternganga, lalu mengangguk setuju. "Iya. Bu, ibu benar. Dion mau menikah. Kita sebagai kakak harus membantu." "Kamu diam dulu," potong Ibu Wati. "Ibu belum selesai, karena villa sudah dijual. Mulai minggu depan, ibu akan pindah dan tinggal di sini.
bersama kalian. Udara di ruangan itu mengental. 3 miliar untuk anak bungsu. Beban untuk anak sulung. Sebuah pengaturan yang sempurna. Saya menunggu reaksi Bagas. Setidaknya, satu pertanyaan. Kita diskusikan dulu dengan Nisa. Tetapi tidak ada. Ia langsung menoleh pada ibunya dan seperti anak penurut mengangguk. Tentu saja, pindah saja ke sini. Memang seharusnya begitu. Apartemen kita kan besar. Ibu bisa tinggal di kamar tamu. Di sana nyaman sekali. Setelah itu, ia menoleh ke arah saya dengan senyum yang nyaris memohon. Anissa, iya kan, sayang? Ibu kan sudah tua, tidak baik tinggal sendirian. Justru kita beruntung kalau ibu mau tinggal bersama kita. Saya menatap suami saya, lalu ibu mertua saya. Di mata mereka, saya seolah tidak ada. Keputusan tentang rumah saya, ruang pribadi saya, keuangan kami. Semua dibuat tanpa sepengetahuan saya. Mereka bahkan tidak berusaha berpura-pura. Dalam sekejap, kelelahan. 5 tahun mengeras menjadi es di dada saya. Bagas terus berceloteh tentang kamar untuk ibunya. Ibu Wati mengangguk penuh restu. Saya hanya diam. Saya kembali ke meja kerja. Saya duduk, menatap gambar rancangan yang belum selesai. Keheningan saya akhirnya menarik perhatian mereka. Nisa, panggil Ibu Wati. Ada nada tidak senang dalam suaranya. Kamu dengar apa yang ibu katakan. Minggu depan, ibu pindah. Siapkan kamarnya. Bagas tersentak. Nisa, ibu bicara denganmu. Kamu kenapa? Apa kamu tidak senang ibu tinggal di sini? Saya mengangkat kepala dari gambar rancangan. Bukan amarah, bukan air mata, bukan perdebatan yang mereka harapkan. Saya justru tersenyum, senyum yang ringan dan tenang. Senyum inilah yang membuat mereka gelisah. Mereka terbiasa melihat saya diam atau berdebat, yang selalu dipatahkan Bagas. Tetapi senyum ini sesuatu yang baru. Sayang sekali, kata saya. Sepertinya minggu depan saya tidak ada di rumah untuk menyambut ibu. Ibu Wati mengernyitkan kening. Apa maksudmu? Bagas melompat ke arah meja saya. Kamu ini bicara apa? Kamu mau kemana? Liburan dengan teman-temanmu. Tidak bisa. Ibu mau pindah. Kamu harus ada di rumah, membantu. Saya tidak menjawab. Dengan tenang, saya membuka laci, mengeluarkan map terjilid rapi. Di sampulnya tertulis huruf tebal, surat keputusan penugasan. Saya menyodorkannya ke arah mereka. Apa ini? Tanya Bagas, mengambilnya dengan bingung. Surat keputusan dari kementerian, jelas saya. Saya ditugaskan ikut proyek strategis nasional, perencanaan kawasan ibu kota baru di Kalimantan Timur. Ini proyek negara. Bagas membolak-balik halaman. Matanya melebar. Masa tugasnya 1,5 tahun, saya melanjutkan, seolah sedang presentasi. Dan mulainya, saya melirik jam. 2 hari lagi, Selasa pagi, saya berangkat. 1,5 tahun, pekik Ibu Wati. Kamu sudah gila. Kamu itu istri orang. Siapa yang akan mengizinkanmu pergi selama itu? Bagas seperti kehilangan kata-kata. Ia mencengkeram lengan saya. Suaranya bergetar. Nisa, kamu bercanda. Kenapa kamu tidak membicarakan keputusan sepenting ini denganku? Aku ini siapa bagimu? Kemarahan dalam suaranya nyaris membuat saya tertawa. Keputusan penting, ulang saya. Senyum saya lenyap. Berganti tatapan dingin. Kamu memutuskan ibumu tinggal di sini tanpa batas waktu. Apa kamu minta pendapat saya? Kamu setuju ibu memberikan 3 miliar tabungan hari tuanya kepada Dion? Apa kamu minta pendapat saya, Bagas? Saya berdiri. Kamu bahkan tidak bertanya. Kalian memutuskan segalanya di rumah ini. Rumah yang cicilannya juga saya bayar setiap bulan. Seolah-olah saya tidak ada. Jadi keputusan yang menyangkut karir saya. Saya juga tidak wajib mendiskusikannya dengan siapapun. Tapi itu kan Kalimantan. Bagas gagap mencari argumen. Di sana jauh. 1,5 tahun. Bagaimana kalau terjadi apa-apa? Ini kesempatan karir terbesar dalam hidup saya. Gajinya 3 kali lipat. Dan yang terpenting, saya menunjuk baris terakhir surat itu. Tempat tanda tangan saya tertera. Saya sudah menandatangani. Kalau mundur,
Saya harus membayar denda besar dan karir saya di kementerian tamat. Ibu Wati terpaku. Mengerti bobot kata proyek negara dan denda, Bagas panik. Ia sadar, kali ini saya tidak main-main. Tidak. Saya tidak setuju, teriaknya. Ketakutan berubah menjadi amarah. Kamu istriku, kamu harusnya di rumah. Ibu mau pindah. Siapa yang akan membantu? Bagaimana aku mengurus semuanya sendirian? Itu masalahmu, potong saya. Kamu tidak sopan. Ibu Wati menggebrak meja. Berani sekali kamu bicara begitu. Kamu itu menantu di rumah ini. Justru karena saya menantu, saya memotongnya. Saya sudah diam selama 5 tahun. Tetapi hari ini cukup. Sudah saatnya kita bicara jelas. Bukan dengan emosi, tetapi dengan angka. Saya menatap keduanya. Kalian selalu menganggap ini rumah Bagas, dan saya hanya menumpang. Benar begitu. Baiklah, biar saya jelaskan tentang rumah Bagas ini. Saya berbicara dingin dan tertata. Pertama, uang muka. Orang tua saya memberikan 900 juta. Mas Bagas menyumbang berapa? Total 300 juta dari tabungannya. Bagas mundur selangkah. Wajahnya pucat. Itu rahasia yang selama ini ingin ia sembunyikan dari ibunya. Kedua, cicilan KPR. Harga apartemen ini 5 miliar. Setelah dikurangi uang muka, kita mengambil kredit 3,8 miliar untuk 15 tahun. Cicilan per bulan dengan bunganya 40 juta. Saya menatap lurus ke Bagas. Gaji kamu 50 juta. Kamu berkomitmen membayar 22 juta. Gaji saya 40 juta. Saya membayar 18 juta. Bagas mengangguk pelan. Ketiga, saya mengayunkan tangan ke seluruh ruangan. Semua perabot mahal ini, sofa kulit, TV, kitchen set, semuanya dibeli orang tua saya. Apa kamu menyumbang 1 rupiah pun? Mas? Bagas terdiam. Ibu Wati memandang bergantian. Dari saya ke putranya. Ekspresinya berubah dari marah menjadi bingung. Beliau tidak tahu detail ini. Selama ini Bagas selalu mengatakan dialah yang menafkahi keluarga. Saya tidak pernah mengungkit ini. Lanjut saya. Karena saya pikir dalam keluarga semuanya milik bersama. Tetapi sikap kalian malam ini menunjukkan bahwa pengorbanan saya sia-sia. Kalian hanya melihat saya sebagai mesin ATM dan pembantu gratis yang bisa direndahkan kapan saja. Saya menoleh ke Ibu Wati. Ibu ingin mengorbankan 3 miliar tabungan hari tua demi Dion. Itu hak ibu. Itu uang ibu. Saya tidak ikut campur. Tetapi ibu tidak bisa menjual aset ibu, lalu menginvasi ruang hidup dan keuangan saya. Ibu tidak bisa melimpahkan akibat keputusan ibu kepada saya. Kamu. Ibu Wati terengah-engah, wajahnya merah. Dan kamu? Bagas, saya menatap suami saya. Proyek ini proyek negara. Saya sudah tanda tangan kontrak. Mundur berarti akhir karir saya. Saya harus pergi. Saya berhenti sejenak, memberikan vonis terakhir. Kamu yang setuju ibu tinggal di sini. Kamu yang membuat keputusan itu sendiri. Artinya, selama 1,5 tahun, saya tidak ada. Kamulah yang bertanggung jawab merawat ibu. Saya pergi. Kamu tinggal. Adil. Kan? Ruangan itu senyap. Bagas menatap saya seolah saya orang asing. Mungkin untuk pertama kalinya, ia benar-benar melihat saya. Malam itu, ia tidak berani masuk kamar tidur. Ia dan ibunya berbisik-bisik di ruang keluarga. Lalu ia menggelar kasur di sofa. Saya mengunci pintu dan membuka laptop. Sebenarnya, saya mengatakan separuh kebenaran. Proyek itu nyata. Gaji 3 kali lipat, itu nyata. Tetapi, itu bukan paksaan. Saya diam-diam mengajukan diri 6 bulan lalu. Surat keputusan itu datang seminggu lalu, dan saya menyimpannya di laci, menunggu saat yang tepat. Dulu, saya mencintai Bagas, kelembutannya. Tetapi, saya salah. Saya tidak menikahi seorang pria. Saya menikahi sebuah keluarga yang hanya tahu cara menarik uang. Saya ingat hari-hari awal pernikahan. Setiap Ibu Wati berkunjung, beliau mengeluh. Kasihan Dion, tidak punya motor. Bagas menatap saya. Saya beri kartu kredit.
Dion ingin kuliah S2. Bagas menatap saya. Saya yang membayar. Dion mau buka usaha. Modalnya kurang. Bagas menatap saya. Saya memberikan uang. Begitulah, Bagas jadi perantara menyalurkan uang saya ke adiknya. Dengan dalih, kakak harus menjaga adik. Dan saya menutup mata. Puncaknya, 6 bulan lalu, saya menerima bonus 100 juta yang saya kerjakan dengan begadang berhari-hari. Belum sempat saya beritahu Bagas. Ibu Wati sudah muncul. Beliau menangis di sofa. Bercerita bagaimana Dion ditipu dan kini punya utang besar. Berapa utangnya? Bu, Tanya Bagas. 200 juta. Isak Ibu Wati. Kalau tidak dibayar, penagih utang akan datang. Ibu tidak bisa makan, tidak bisa tidur. Bagas menoleh pada saya dengan tatapan yang sudah terprogram. Kamu kan baru dapat bonus. Pinjamkan saja dulu. Tidak, jawab saya. Lebih dingin dari yang saya kira. Bagas terkejut. Ibu Wati berhenti menangis, Menatap saya. Saya bilang, tidak. Ulang saya. Itu uang hasil kerja keras saya. Dion sudah 27 tahun. Bukan 3 tahun. Dia harus bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Malam itu, Bagas membuat keributan besar. Kamu membuat ibu menangis? Apa kamu tega tidak meminjamkan 200 juta untuk anaknya? Kamu tidak punya hati. Pega. Saya menatapnya. Selama 5 tahun, saya tidak pernah menolak. Tetapi ini batasnya. Saya tidak akan memberikannya. Perang dingin berlangsung 2 minggu. Ibu Wati pulang dengan tersinggung. Bagas mengomeli saya setiap hari. Saat itu, saya sadar. Bagas bukan sandaran. Ia anak besar yang tak akan lepas dari bayang-bayang ibunya. Sejak itu, saya tahu saya butuh rencana cadangan. Saya mendaftar proyek di Kalimantan. Proyek sulit dan jauh yang ditolak semua orang. Saya butuh jalan keluar jika semuanya hancur. Dan keputusan Ibu Wati malam ini menjadi sirine yang menyalakan rencana cadangan saya. Keesokan paginya, saat saya menyiapkan dokumen serah terima pekerjaan, bel pintu berbunyi lagi. Saya kira Bagas lupa kunci, tetapi pemandangan di balik pintu lebih buruk. Di ambang pintu berdiri Ibu Wati. Di sebelahnya ada Dion, adik ipar saya. Dan seorang gadis muda berkacamata hitam, riasan tebal, tas bermerek. Pasti itu Larissa, tunangan Dion. Ibu ajak Dion dan Larissa lihat apartemen, kata Ibu Wati, tanpa basa-basi. Beliau mendorong saya untuk masuk, seolah ini rumahnya. Dion dan Larissa masuk tanpa menyapa, menyitari ruang keluarga seperti pemilik baru. Desainnya lumayan, kata Larissa, melepas kacamatanya. Nadanya merendahkan, tetapi furniturnya terlalu gelap. Nanti kalau ibu sudah pindah, sofanya harus diganti. Iya, ibu juga pikir begitu, sahut Ibu Wati. Kulitnya kelihatan mahal, tetapi modelnya kuno. Saya melipat tangan dan diam, penasaran sejauh mana mereka melangkah. Dion mendekati minibar. Minibar ini cuma buang-buang tempat, bongkar saja. Bisa jadi gudang. Saat itu, Bagas muncul dari dapur. Masih ragu. Oh, Dion, Larissa, kalian datang. Kok nggak bilang-bilang? Buat apa bilang? Sekarang ini bisa dibilang rumahku juga, sahut Dion. Lalu berjalan menuju koridor. Di apartemen kami ada 3 kamar. Yang terkecil saya gunakan sebagai ruang kerja, sekaligus walk-in closet. Larissa membuka pintunya. Tempat saya menggantung setelan kerja. Ih, ini ruangan apa? Isinya baju semua, sibir Larissa. Ruangan sebesar ini cuma dipakai menyimpan barang. Sayang sekali. Ia menoleh ke Ibu Wati. Bu, bagaimana kalau semua barang Anissa kita buang saja? Dia kan pergi 1,5 tahun. Kita kosongkan. Nanti Dion jadikan ruang kerja. Dia butuh ketenangan. Mata Ibu Wati berbinar. Wah, ide bagus, Bagas. Ayo bereskan barang-barang istrimu. Bagas ragu. Tapi ini kan ruang kerja Nisa. Saya berdiri di ambang pintu, menatap lurus ke Larissa. Siapa yang mengizinkan Anda masuk ke sini? Larissa terkejut. Tetapi dengan cepat, ia memasang wajah angkuh. Memangnya kenapa? Ini kan rumah Mas Bagas. Rumah ibu. Saya ulangi pertanyaan saya. Potong saya.
Siapa yang mengizinkan Anda masuk ke ruang pribadi saya tanpa izin? Larissa kehilangan kata-kata. Biar saya jelaskan. Larissa, kata saya perlahan. Pertama, saya pemilik utama apartemen ini. Nama saya yang pertama di sertifikat hak milik. Kedua, ini ruang kerja dan ruang pribadi saya. Ketiga, saya menatap Dion. Jika Dion butuh ruang kerja, silahkan buat di apartemen barunya yang seharga 6 miliar itu. Saya yakin di sana kamarnya cukup. Anissa, Ibu Wati menatap saya marah. Berani sekali kamu bicara begitu pada calon menantu. Saya bicara pada tamu. Bu, dan saya menuntut tamu menghormati tuan rumah. Saya menoleh pada Bagas yang bersembunyi di belakang ibunya. Bagas, jelaskan pada adikmu, siapa sebenarnya pemilik rumah ini? Mendengar namanya disebut, Bagas pucat pasi. Ia menatap saya ketakutan. Lalu pada ibunya, mencoba mencari jalan tengah. Sudahlah, semua kan keluarga. Larissa cuma bercanda. Kenapa harus tegang begitu? Bercanda. Saya tersenyum dingin. Menyuruh mengosongkan ruang kerja saya dan membuang barang-barang saya itu bercanda. Apa kalian pernah lihat orang bercanda dengan cara menginspeksi rumah orang lain tanpa permisi? Ibu Wati melihat putranya kalah. Beliau maju menyerang. Itu ibu yang suruh. Kamu pergi 1,5 tahun. Ruangan yang kosong nanti berjamur. Apa salahnya kalau Dion pakai sementara? Barangmu bisa dibuang ke gudang. Dibuang ke gudang. Ulang saya. Bu, apa ibu tahu berapa harga setiap setelan, setiap tas di ruangan ini? Apa ibu tahu bahwa setiap gambar rancangan, setiap dokumen di sini adalah hasil keringat saya? Kenapa kamu jadi perhitungan begini? Larissa menyahut. Barang lama yang tidak dipakai bisa dibuang. Dion itu laki-laki, dia punya karir. Kamu sebagai kakak ipar harusnya berkorban untuk yang lebih muda. Berkorban. Saya nyaris tertawa. Saya sudah berkorban untuk keluarga ini selama 5 tahun. Cukup. Kalian terbiasa diberi segalanya. Dan sekarang menganggapnya hal wajar. Saya menatap mereka satu persatu. Kelemahan Bagas. Keserakahan Ibu Wati. Kesombongan Dion dan Larissa. Baiklah, kata saya. Jika kalian sudah memutuskan ini rumah kalian, dan kalian berhak mengatur segalanya, maka saya juga punya keputusan saya sendiri. Saya kembali ke ruang kerja, mengambil map lain. Perjanjian kredit dengan bank. Kemarin saya sudah jelaskan. Saya akan dinas 1,5 tahun. Saya tidak ada di sini. Saya tidak akan menggunakan fasilitas apapun di apartemen ini. Saya mengangkat perjanjian itu. Cicilan bulanan 40 juta. Saya bayar 18 juta. Bagas 22 juta. Saya menatap lurus ke Bagas, lalu ke Ibu Wati. Saya umumkan, mulai bulan depan, saya berhenti membayar bagian saya yang 18 juta itu. Semua orang terperangah, semua biaya. Lanjut saya. Menekankan setiap kata, termasuk seluruh cicilan KP 40 juta. Tagihan listrik, air, iuran lingkungan, biaya hidup, dan biaya makan ibu akan dibayar sepenuhnya oleh orang yang tinggal di sini, yaitu Bagas. Apa? Bagas gagap. Kamu berani? Kenapa tidak? Tanya saya. Kalian merebut ruang hidup saya, berencana membuang barang saya. Kenapa saya harus membayar untuk kenyamanan kalian? Saya pergi untuk bekerja. Gaji saya 3 kali lipat, tetapi itu untuk masa depan saya, bukan untuk menanggung keluarga yang tidak tahu terima kasih. Sudah diputuskan. Saya menutup pintu ruang kerja, meninggalkan mereka dengan emosi mereka sendiri. Dari balik pintu, saya mendengar teriakan Ibu Wati. Ya Tuhan, istri macam apa ini? Ular. Bagas, mana kamu? Lihat apa yang istrimu lakukan. Dia mau membuat kita semua jadi gembel. Suara Larissa juga terdengar. 40 juta sebulan. Bagaimana Mas Bagas bisa membayarnya? Dion, yang tadinya diam, mulai menghitung. Saya tahu, ia sedang menghitung gaji Bagas. Beberapa saat kemudian, Bagas mengetuk pintu. Nisa, keluar. Kita bicara. Buka pintunya. Saya tidak membukanya.
Bicara saja dari balik pintu. Kamu sudah gila, Bagas menggedor. 40 juta. Kamu mau aku yang bayar semuanya? Gajiku cuma 50 juta. Dari mana aku dapat uang sebanyak itu? Itu masalahmu. Jawab saya. Gaji 50 juta. Bayar cicilan 40 juta. Sisa 10 juta. 10 juta untuk apa? Teriak Bagas. Suaranya pecah. Bensin, makan, tagihan internet, dan harus menanggung ibu juga. Kita bertiga hidup dengan 10 juta. Bagaimana bisa? Bukan bertiga, koreksi saya. Mungkin berempat atau berlima. Sepertinya Dion dan Larissa juga sangat suka apartemen ini. Anissa, Bagas terenah karena marah. Jangan lupa, saya menambahkan. Kamu sendiri yang setuju ibu tinggal di sini. Kamu bilang iya tanpa bertanya. Sekarang itu tanggung jawabmu. Ibu Wati ikut campur. Bagas, kenapa kamu takut padanya? Kamu itu suami. Paksa dia bayar. Uangnya itu uangmu juga. Hukum berkata lain. Bu, kata saya keras dari balik pintu. Saya punya kontrak kerja. Rekening bank terpisah. Jika saya tidak transfer, kalian tidak bisa berbuat apa-apa. Kamu mau bank menyita apartemen ini karena utang. Ancam Ibu Wati. Kamu juga akan kehilangannya. Terima kasih sudah mengingatkan. Jawab saya. Bagas, usahakan bayar tepat waktu. Apartemen ini atas nama kita berdua. Jika bank memulai prosedur penyitaan karena tunggakanmu, saya sebagai pemilik bersama punya hak penuh menuntut penjualan paksa lewat pengadilan untuk mengembalikan uang 900 juta saya. Mau berakhir di jalanan bersama ibu dan adikmu. Di balik pintu, keheningan total. Mereka mulai menyadari skala bencana keuangan yang akan terjadi. Malam itu, suasana mencekam. Bagas tidak berani menyalakan TV. Ibu Wati tidak datang. Bagas memasak mie instan, membawakan semangkuk ke ruang kerja saya. Saya tidak memakannya. Makan, nanti perut sakit. Katanya lelah. Saya menatapnya. Kamu bahkan tidak bisa memasak makan malam yang layak. Bagaimana kamu akan menanggung ibumu? Bagas terduduk di lantai. Aku mohon, jangan pergi. Aku tahu aku salah. Tolong jangan pergi. Ia mulai menangis. Selama 5 tahun menikah, baru kali ini saya melihatnya menangis. Tetaplah di rumah. Aku akan bicara dengan ibu. Aku akan bilang padanya untuk tidak pindah. Sungguh. Saya menatapnya tanpa sedikit pun simpati. Kamu akan bilang pada ibu atau kamu akan membiarkannya menangis lagi. Lalu hatimu luluh dan kamu datang memintaku untuk mengerti ibu. Tidak. Kali ini aku serius. Kalau begitu, buktikan. Saya tersenyum dingin. Saya berjalan ke ruang keluarga. Bagas mengikuti, masih menyeka air mata. Saya memberinya 2 pilihan. Saya mengangkat 1 jari. Pertama, kamu telepon ibumu sekarang juga. Dan katakan dengan jelas, uang 3 miliar itu uang ibu untuk hari tua. Ibu harus mengambilnya kembali dari Dion. Dion harus menyelesaikan masalah apartemennya sendiri. Dan ibu tidak jadi pindah ke sini. Jika kamu melakukannya sekarang, di depan saya akan menelpon kementerian dan meminta pembatalan tugas. Bagas menatap saya, tangannya gemetar. Ia mengambil ponsel, tetapi tidak berani menelpon. Uangnya sudah di tangan Dion, gagapnya. Kalau diminta kembali, dia akan ribut. Ibu bisa sakit, ibu akan marah besar padaku. Persis seperti dugaan saya. Cinta butanya sudah mendarah daging. Ia lebih takut menyakiti ibunya daripada kehilangan istri dan rumahnya. Tidak bisa, kata saya. Kalau begitu, pilihan kedua. Saya berangkat. Kamu tinggal dan selesaikan semua masalah yang kamu dan ibumu buat. Kamu yang bayar cicilan 40 juta dan kamu yang merawat ibu. Nisa, kamu menempatkanku di posisi yang tidak ada pilihan. Bukan saya yang menempatkanmu di sana. Saya memberimu pilihan. Kamu sendiri yang menolak pilihan pertama. Saya kembali ke ruang kerja. Kali ini saya membuka brankas. Saya mengeluarkan map lain.
Sesuatu yang sudah saya siapkan 6 bulan lalu, bersamaan dengan pendaftaran proyek. Saya meletakkannya di meja. Di depannya. Apa ini? Ia melihat judulnya. Surat gugatan cerai. Matanya membulat. Itu draft perjanjian perceraian. Sudah saya siapkan semuanya. Pembagian aset. Penyelesaian utang. Saya ambil kembali 900 juta dan bagian yang sudah saya bayar. Kamu ambil 300 jutamu. Kamu mau cerai? Tanya Bagas. Gemetar. Belum, jawab saya. Tetapi saya ingin kamu tahu, saya siap untuk segala kemungkinan. Jika dalam 1,5 tahun ke depan kamu tidak bisa membayar cicilan dan bank menyita rumah ini, kita akan tanda tangani dokumen ini bersama. Saya tidak akan membiarkan kelemahanmu menyeret saya ke jurang. Bagas menatap surat cerai itu, tetapi alih-alih menghadapi kenyataan, ia melakukan apa yang paling ia kuasai. Melarikan diri, ia berlari keluar, menghilang di kegelapan malam, menuju tempat ibunya berada. 1 jam kemudian, bel pintu berbunyi keras. Saya membuka. Di ambang pintu berdiri Ibu Wati, acak-acakan. Di belakangnya, Bagas dengan mata merah dan Dion dengan wajah muram. Silakan masuk. Saya menyilakan. Suara saya tenang. Ibu Wati tidak masuk. Beliau berdiri di ambang pintu, menunjuk saya. Kamu mau membuat seluruh keluarga ini mati. Kamu memberikan surat cerai pada Bagas. Kamu mau dia kehilangan rumahnya. Saya hanya menawarkan rencana cadangan, jawab saya. Kamu menantu durhaka. Berani-berani. Ibu Wati menoleh ke Dion. Kalian kenapa berdiri saja? Bicaralah seperti yang sudah kita rencanakan. Ibu Wati menarik napas dalam-dalam. Lalu tiba-tiba beliau ambruk ke lantai, tepat di ambang pintu, dan mulai meraung. Ya Tuhan, kenapa nasibku begini? Aku membesarkan anak hanya untuk jadi budak istrinya, untuk membuat ibunya sendiri mati. Bagas, anakku. Bagas bergegas menghampiri, mencoba mengangkatnya. Ibu, apa yang ibu lakukan? Bangun. Bu, tolong. Jangan sentuh ibu. Ibu Wati mendorongnya. Biar ibu mati di sini hari ini. Supaya istrimu itu senang. Kamu tega menolak ibumu demi dia. Beliau mulai berteriak lebih keras. Jelas untuk didengar. Tetangga, kalau si Anissa itu berani keluar dari rumah ini, bawa koper, ibu akan mati di sini. Itu kartu truf terakhirnya. Trik yang tak terhitung kali ia gunakan untuk membuat Bagas tunduk. Dan selalu berhasil. Bagas memucat, berlutut memohon. Ibu, aku mohon, jangan. Nisa, minta maaflah pada ibu. Katakan, kamu tidak akan pergi. Saya berdiri menyaksikan adegan ini. Tidak merasa kasihan, hanya lelah. Saya melangkah keluar, berdiri di depan Ibu Wati yang menangis di lantai. Ibu ingin menakut-nakuti saya. Tanya saya dingin. Sayang sekali, saya bukan Bagas. Ibu Wati terdiam. Tangisnya berhenti sejenak. Saya pergi untuk bekerja. Ini keputusan negara. Sudah saya jelaskan. Saya tidak meninggalkan siapapun. Yang meninggalkan tanggung jawabnya adalah suami saya, Bagas. Yang membuang 3 miliar uangnya sendiri adalah ibu. Kalian sendiri yang menciptakan kekacauan ini. Dan sekarang mencoba menyalahkan saya. Saya menatap Dion. Bawa ibumu pulang. Jangan buat sirkus di sini. Nanti ditertawakan tetangga. Dion hendak menerjang saya dengan marah. Coba saja, tantang saya. Tenang, ia berhenti. Saya menoleh pada Bagas yang tertegun. Pilih ibumu atau keluarga kita? Putuskan sendiri. Saya hanya mengulangi. Saya berangkat Selasa pagi. Dan jangan lupa, bayar cicilan tepat waktu. Kalau kamu mau mempertahankan rumah ini. Saya kembali masuk dan menutup pintu. Tidak peduli teriakan di luar. Keributan berlanjut setengah jam, lalu reda. Mungkin mereka sadar ancaman itu tidak mempan pada saya. Saya tidak tidur sepanjang malam. Ruang kerja saya kunci dengan kunci sidik jari. Yang Bagas tidak tahu kodenya. Semua surat penting, sertifikat asli, perjanjian kredit, paspor, buku tabungan. Saya masukkan ke berangkas yang juga memakai sidik jari. Lalu
saya membuka laptop. Masuk ke aplikasi perbankan. Transfer otomatis 18 juta ke rekening Bagas untuk KPR. Saya batalkan. Lalu menu pembayaran otomatis. Listrik, air, iuran lingkungan, internet. Semuanya selama ini terhubung dengan kartu saya. Saya alihkan semua ke kartu utama Bagas. Mulai sekarang, semua tagihan dipotong otomatis dari rekeningnya. Setelah itu, saya mengirim pesan rahasia kepada Pak Andrea, pengacara keluarga kami, Pakistan. Semua berjalan sesuai rencana. Besok pagi saya berangkat. Perjanjian kredit atas nama kami berdua. Saya sudah berhenti transfer bagian saya. Jika ada tunggakan 3 bulan berturut-turut, bank akan mengirim pemberitahuan. Jika itu terjadi, segera mulai prosedur penjualan paksa aset. Sesuai surat kuasa yang sudah saya tanda tangani. Bantu saya mendapatkan kembali dana 900 juta yang saya investasikan. Jawaban datang hampir seketika. Baik, Bu Anissa, selamat bertugas. Urusan rumah akan saya pantau. Pukul 4:30 pagi, alarm bergetar. Sebelum berangkat, ada satu hal terakhir. Saya membuka kulkas 4 pintu itu dan memosongkannya. Semua daging, sayuran, telur, saya buang. Saya tidak ingin meninggalkan apapun untuk mereka. Saya mandi, mengenakan setelan kerja, dan menarik koper ke ruang keluarga. Bagas tertidur pulas di sofa, meringkuk. Tampak menyedihkan. Tetapi hati saya tetap tenang. Saya menarik koper keluar dan menutup pintu di belakang. Saya memesan taksi menuju bandara. Saya tidak ingin Bagas mengantar. Tidak ingin ada lagi adegan air mata. Saat pesawat lepas landas, saya mengeluarkan ponsel. Saya mengirim pesan yang sudah saya tulis sebelumnya. Aku sudah berangkat. Jaga dirimu dan keluarga kita. Jangan lupa bayar cicilan tepat waktu. Lalu saya matikan notifikasi dari nomornya, mengubah ponsel ke mode senyap, dan menutup mata. 1,5 tahun. Hitungan mundur dimulai. Bagas kemudian bercerita. Sekitar pukul 10 pagi, pasukan ibunya tiba. Ibu Wati membawa 2 koper besar. Dion dan Larissa datang dengan tangan kosong, hanya untuk mengawasi. Bagus. Mulai hari ini, ibu tinggal di sini, umumkan Ibu Wati. Beliau menjatuhkan diri ke sofa, menyilangkan kaki. Rapikan kamar tamu untuk ibu. Cepat. Bagas berjalan lesu untuk membersihkan. Tunggu. Larissa menghentikannya. Ia melirik ruang kerja saya. Kamar tamu terlalu kecil. Bagas, bereskan ruang kerja Anissa untuk Dion. Dia butuh ketenangan. Jendelanya paling besar, tapi Nisa mengunci pintunya. Gumam Bagas. Dikunci. Teriak Ibu Wati. Kamu ini suami atau bukan? Panggil tukang kunci. Suruh bongkar barang-barangnya. Buang ke gudang. Bagas gemetar. Ia takut pada saya, tetapi juga takut pada ibunya. Akhirnya, ia mengambil ponsel. Bukan untuk menelpon tukang kunci, tetapi untuk menelpon saya. Saya sedang transit di bandara. Melihat namanya, saya tolak. Ia menelpon berkali-kali. Saya tolak terus. Akhirnya, ia mengirim pesan. Ibu memaksaku mendobrak pintu ruang kerjamu untuk Dion. Cepat pulang. Saya membalas satu kalimat. Coba saja. Aku akan langsung pulang dan menjual apartemen itu. Aku tidak main-main. Pesan itu berhasil. Bagas tidak berani memanggil tukang kunci. Upaya pertama gagal. Ibu Wati marah karena gagal merebut ruang kerja saya. Akhirnya, beliau terpaksa puas dengan kamar tamu. Keluarga suami saya resmi memulai hidup di rumah saya. Dan neraka mereka pun dimulai. Malam itu, Ibu Wati ingin mandi. Bagas, kenapa air panasnya tidak ada? Teriaknya dari kamar mandi. Bagas berlari. Kami memiliki pemanas air pintar dengan kontrol sentuh dan antarmuka berbahasa Inggris. Saya sudah mengatur suhu dan timernya. Tetapi Ibu Wati salah menekan dan alat itu masuk mode siaga. Aku tidak tahu cara pakainya. Gumam Bagas bingung. Ibu Wati terpaksa mandi dengan air dingin. Keesokan paginya, giliran Larissa, yang meski belum menikah, praktis sudah pindah. Rumah apa ini? Semuanya canggih, gumamnya,
melihat mesin cuci piring. Ia memasukkan piring sisa sarapan, Menuangkan sebotol penuh sabun cuci piring biasa, lalu menekan tombol. Setengah jam kemudian, seluruh dapur penuh busa. Ya Tuhan, mesin neraka apa ini? Teriak Larissa. Bagas lagi-lagi membersihkan. Ia tidak tahu mesin itu butuh tablet khusus. Dan buku manualnya sudah saya simpan di ruang kerja. Lalu, Ibu Wati ingin memanggang ayam. Tetapi Panel oven berbahasa Inggris. Larissa memilih mode sembarangan. Hasilnya, Ayam gosong di luar. mentah di dalam. Bahkan, robot penyedot debu pun tidak bisa Dion nyalakan. Perlu aplikasi dan login akun. Semua teknologi mahal di rumah berubah menjadi labirin bagi mereka. Mereka tinggal di rumah pintar. Tetapi tidak berdaya. Dan itu baru permulaan. Masalah sebenarnya adalah makanan. Keesokan paginya, Ibu Wati mengambil alih dapur. kalian ini makannya sembarangan. Biar ibu yang masak yang benar. Hari ini, kita makan rendang. Ibu Wati membuka kulkas 4 pintu yang besar itu. Dan kulkas itu kosong. Tidak ada sepotong daging pun. Tidak ada sayuran. Tidak ada sebutir telur. Anissa, Suara Ibu Wati bergetar. dia membuang semua makanannya. Ya Tuhan. Perempuan perhitungan macam apa ini? Dion dan Larissa berlari melihat. Dasar perempuan licik. Siwir Larissa yang sedang terburu-buru ke kantor. Lalu kita sarapan apa? Ibu mau masak apa untuk makan siang? Ibu Wati menunjuk Bagas. Cepat lari ke supermarket. Beli daging, sayuran. Kamu mau kita semua mati kelaparan? Bagas sudah terlambat. Tetapi tidak berani membantah. Pagi itu, seorang kepala departemen bergaji 50 juta berlari ke supermarket. Lalu pulang membawa tas belanjaan berat. Ia terlambat masuk kantor dan ditegur atasannya. Hari itu, Ibu Wati memasak di dapur asing. Kompor induksi, menurutnya. Panasnya lambat. Ketika Bagas pulang, tidak ada makan malam hangat menantinya. Yang ada hanya ibu yang kesal, Adik yang bermalas-malasan. dan calon adik ipar yang sedang mengecat kuku. Ibu lapar, Bentak Ibu Wati. Larissa tidak bisa masak. Ibu sudah tua. Kamu yang masak makan malam. Dan Bagas, yang seumur hidup, tidak pernah memasak. Terpaksa menyingsingkan lengan. Tetapi kejutan sesungguhnya menanti di kantor. Saat itu, tanggal 5, hari tagihan, datang. Bagas sedang rapat dengan klien. Ponselnya tergeletak di meja, mode getar. Pesan pertama dari bank. Telah didebit dari rekening Anda sebesar Rp1.500.000 untuk pembayaran listrik. Bagas mengernyit. Kenapa sebanyak ini? Lalu pesan demi pesan. 800.000 untuk air. 500.000 untuk internet. Iuran pemeliharaan lingkungan. Ponselnya bergetar tanpa henti. Bagas mulai berkeringat. Kenapa semua dipotong dari kartunya? Biasanya Anissa yang mengurus ini. Lalu datanglah pukulan terbesar. Telah dilakukan pembayaran otomatis cicilan KPR sebesar 40 juta rupiah. Bagas melompat berdiri di tengah rapat. Wajahnya seputih kapur. Ia mengerti segalanya. Saya bukan hanya berhenti transfer 18 juta. Saya telah mengalihkan semua pembayaran otomatis ke kartunya. Cicilan KPR 40 juta yang seharusnya dibagi 2. Kini dipotong seluruhnya dari gajinya. Ia berlari keluar, panik memeriksa saldo. Gaji 50 juta, dikurangi 40 juta KPR, dikurangi hampir 5 juta tagihan. Yang tersisa kurang dari 5 juta. Ia menelpon saya dengan panik. Saya tidak mengangkat. Ia menelepon ibunya. Suaranya pecah menjadi tangisan. Bu, uangku habis. Nisa mengalihkan semua cicilan KPR ke kartuku dari gajiku. Sisanya cuma 4 juta. Ibu Wati yang sedang menonton TV menjawab santai. Oh, kenapa panik? Minta lagi sama dia. Lalu beliau ingat. Oh iya, dia sudah pergi. Ya sudah. Bulan ini kita hidup dengan 4 juta. Tetapi bagaimana hidup dengan 4 juta? Bu, rintih Bagas. Makan untuk kita semua. Bensin mobil. Kamu itu kakak. Ibu Wati memulai lagu lamanya. Kamu harus menjaga adikmu. Ibu juga di sini. Kamu harus menanggung ibu. Dengan 4 juta. Bu. Ya, makanya
lebih hemat. Siapa suruh kamu menikah dengan perempuan licik seperti itu? Tetapi uang ibu yang 3 miliar itu, coba diambil. Uangnya sudah ibu kasih ke Dion. Dia sudah beli apartemen. Bagaimana mau diambil lagi? Jangan pernah ungkit-ungkit itu lagi. Ibu Wati menutup telepon. Bagas berdiri di koridor kantor, memegang ponsel seperti bara. Hari-hari berikutnya adalah neraka. Di kantor, gara-gara kabur dari rapat, bosnya memarahinya. Proyek penting dialihkan, ancaman pemecatan membayangi. Di rumah, dapur kebanggaan saya jadi medan perang. Bagas tidak bisa memasak, dagingnya gosong, supnya keasinan. Ibu Wati dan Larissa hanya duduk dan mengkritik. Daging apa ini? Keras seperti karet. Cibir Ibu Wati. Masakannya asin. Kamu mau meracuni kami? Rumah kotor. Robot penyedot debu tidak jalan. Sarang laba-laba di mana-mana. Bagas harus melakukan semuanya. Sepulang kerja, ia berlari ke pasar dengan sisa uangnya, menghitung setiap rupiah. Mencuci piring dengan tangan. Ia takut pada mesin pembuat busa. Membersihkan rumah juga dengan tangan. Keluhan tidak pernah berhenti. Kenapa makan ayam terus? Bagas. AC kamarku rusak. Bagas. Wifi-nya lemot. Semuanya butuh uang. Dan Bagas tidak punya uang. Klimaksnya terjadi suatu akhir pekan. Bagas pulang dengan kondisi sangat lelah. Ia melihat Ibu Wati, Dion, dan Larissa duduk makan buah, menonton TV, tertawa. Wastafel penuh piring kotor. Rumah berantakan. Bu, kenapa piringnya tidak dicuci? Tanya Bagas. Ibu sudah tua. Bukan untuk jadi pembantumu, bentak Ibu Wati. Itu pekerjaan menantu. Karena menantu kabur, ya kamu kerjakan sendiri. Kami juga capek, sahut Larissa. Kamu yang harusnya mengerjakan semuanya. Bagas menatap mereka. Pada ibunya yang hanya menuntut, pada adiknya dan tunangannya yang hanya mengonsumsi. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Bagas meledak. Ia menyambar wajan yang baru ia gunakan untuk memasak dan membantingnya sekuat tenaga ke lantai. Suara logam yang memekakkan telinga mengejutkan semua orang. Apalagi yang kalian mau, teriaknya. Ibu Wati terlonjak. Dion dan Larissa terdiam ketakutan. Ini semua karena ibu. Bagas menunjuk ibunya. Karena ibu menjual villa. Karena ibu memberikan 3 miliar itu padanya. Ia menunjuk Dion. Sekarang dia hidup enak. Dan aku tercekik utang. Ibu juga membuat neraka untukku di sini. Apa kalian mau aku mati? Aku ingin mati saja, biar semua ini berakhir. Lalu, ia terduduk di lantai, menutupi wajahnya, menangis sejadi-jadinya. Ibu Wati terperangah, tetapi air matanya, senjata paling ampuhnya, kini tidak bekerja. Bagas benar-benar hancur. Saat itu saya sudah hampir sebulan di Kalimantan. Saya tahu semua yang terjadi di rumah. Berkat kamera tersembunyi yang lama saya pasang untuk berjaga dari pencurian. Sekarang kamera itu berguna untuk hal lain. Saya melihat Larissa merusak mesin cuci piring. Ibu Wati menuntut. Bagas hancur. Saya memutuskan sudah waktunya. Saya mengiriminya foto diri saya berlatar perbukitan hijau yang liar. Sengaja memilih sudut agar tampak jauh dari peradaban. Bagas langsung menelpon. Kali ini, saya menjawab. Suaranya serak. Nisa, ini kamu. Kamu di mana? Saya sedang di lokasi proyek. Nisa, aku salah. Pulanglah. Tolong cepat pulang. Aku mohon. Ibu akan membuatku gila. Bulan depan, aku tidak tahu dari mana dapat 40 juta untuk KPR. Saya diam. Membiarkannya menangis. Pulang. Aku akan usir ibu dan Dion. Aku janji. Apa kamu bisa mengusir mereka? Tanya saya pelan. Bagas terdiam. Ia tahu ia tidak bisa. Saya menunggu seminggu lagi agar obatnya bekerja. Bagas terpaksa meminjam uang dari teman-temannya untuk bertahan. Lalu, saya meneleponnya. Nada saya serius. Saya sudah memikirkan semuanya. Kamu mau pulang? Tanyanya penuh harap. Tidak. Saya menghancurkan harapannya. Saya tidak bisa pulang. Proyek sedang di tahap krusial. Tetapi, saya akan memberimu kesempatan. Kesempatan apa? Aku setuju.
melakukan apa saja. Kamu sudah lihat, kan? Apa akibatnya tidak punya uang di hari tua? Ibumu akan jadi beban mati bagimu. Kalau kamu mau keluar dari masalah ini, Kamu harus menyelesaikannya sendiri. saya menetapkan syarat baru. Jelas dan tanpa kompromi. Pertama, uang 3 miliar itu uang ibumu untuk hari tua. Bicaralah dengan Dion. Entah bagaimana caranya, tuntut. Ancam. Paksa dia mengembalikan setidaknya 2 miliar. 2 miliar. Dia kan sudah beli apartemen. Saya tidak peduli. Potong saya. 1 miliar. Anggap saja hadiah. 2 miliar kamu ambil dan segera buka rekening dana perwalian atas nama ibu. Dia hanya bisa menarik bunganya setiap bulan. Agar dia punya uang sendiri dan tidak punya alasan finansial untuk terus bergantung padamu. Kedua, batasan yang jelas. Rumah ini milik kita. Semua keputusan harus kamu diskusikan dengan saya. Dan saya punya hak suara penentu. Ketiga, saya menyimpulkan. Jika kamu bisa memenuhi 2 syarat ini dan bertahan selama 6 bulan ke depan, mengatasi semuanya sendiri, menjadi dewasa, saya akan mempertimbangkan menyelesaikan proyek ini lebih awal. Jika tidak, surat gugatan cerai sudah saya tanda tangani. Tinggal saya kirim. Kamu tinggal tanda tangan. Bagas terdiam lama. Ini satu-satunya jalan baginya. Aku akan melakukannya, katanya. Suaranya berat, tetapi ada tekad di dalamnya. Terjepit di sudut dengan ancaman kehilangan istri, rumah, dan karir. Bagas mulai bertindak. Ia pulang. Hari itu, Ibu Wati dan Dion bertengkar lagi. Dion sudah beli apartemen, tetapi menolak mengajak ibunya tinggal. Kami mau bulan madu. Nanti ibu mengganggu. Tinggal saja sama Mas Bagas. Ibu Wati menangis. Kamu sudah ambil semua uang ibu, sekarang mengusir ibu. Bagas masuk. Tidak lagi gemetar. Ia dingin. Dion, kembalikan uangnya. Suaranya rendah dan tegas. Uang apa? Ibu kan memberikannya padaku. Itu uang ibu untuk hari tua. Kalau tidak, kamu kembalikan. Bagas mengeluarkan beberapa lembar kertas dari tasnya. Aku akan menuntutmu ke pengadilan atas tuduhan penipuan, menguasai aset ibu yang sudah lanjut usia. Itu bisa dipenjara beberapa tahun. Larissa memucat. Ia tidak mau urusan hukum. Kamu berani menuntut adikmu sendiri? Gagap Dion. Aku sudah tidak punya apa-apa lagi untuk dihilangkan, jawab Bagas. Kalau aku kehilangan rumah dan istriku, aku akan menyeret kamu bersamaku. Pertarungan berlangsung seminggu. Ibu Wati memohon. Tetapi Bagas tidak bergeming. Akhirnya, Dion dan Larissa ketakutan. Mereka tidak mau urusan hukum. Dengan berat hati, mereka menarik dana dari apartemen baru dan mengembalikan 2 miliar kepada Bagas. Keesokan harinya, Bagas membawa ibunya ke bank dan membuka rekening dana perwalian. Setiap bulan, Ibu Wati menerima bunganya saja. Beliau menangis, kehilangan kendali atas uang itu. Tetapi percuma. Bagas melakukan semua seperti yang saya katakan. Setelah itu, Bagas berubah. Ia bicara terus terang. Apartemen ini milikku dan Anissa. Kalian tidak berhak muncul tanpa diundang. Dengan sopan, ia mengusir Larissa. Lalu pada ibunya, Bu, Bagas akan merawat ibu. Tetapi Bagas harus bekerja. Bagas akan menyewa asisten rumah tangga. Tolong jangan mengeluh lagi. Ibu Wati, yang kini punya penghasilan sendiri, tidak punya alasan lagi untuk bergantung. Beliau menjadi lebih lunak. Bagas mulai belajar memasak. Ia menelepon ibu saya, menanyakan resep masakan kesukaan saya. Ia belajar membersihkan rumah. Rumah perlahan menjadi teratur. Teratur tanpa saya. Tetapi dikendalikan oleh saya dari kejauhan. 2 bulan berikutnya, Bagas terus mengirim pesan. Hari ini, aku masak rendang kesukaanmu. Agak gosong sedikit. Tetapi kata ibu, lumayan enak. Dengan foto. Aku sudah sewa asisten. Rumah jauh lebih bersih. Di kantor, bos memujiku. Katanya, aku jadi lebih tegas. Aku baru sadar sekarang. Nisa, betapa beratnya bebanmu selama ini. Maafkan aku.
Saya membaca setiap pesan, melihat ketulusan di dalamnya. Dan inilah kebenaran saya. Saya tidak berada di tempat liar seperti yang mereka kira. Saya di ibu kota provinsi dengan kantor nyaman dan apartemen dinas modern. Pekerjaan saya sebagian besar koordinasi jarak jauh. Gaji 3 kali lipat, itu benar. Dan saya simpan di rekening pribadi. Seluruh revolusi keluarga ini adalah skenario saya. Saya butuh terapi kejut agar Bagas berubah. Jika saya hanya marah dan mengancam cerai, ia akan kembali bersembunyi di balik ibunya. Saya harus menjepitnya, mencabut dukungan, agar ia sendiri yang memecahkan kepompong kelemahannya. Setelah 6 bulan, saya melihat Bagas benar-benar berubah. Ia bukan lagi anak besar yang bergantung pada ibunya. Ia telah menjadi pria yang bisa bertanggung jawab. Saya menyelesaikan pekerjaan dengan cemerlang dan mengajukan penyelesaian tugas lebih awal. Kementerian menyetujuinya. Saya pulang mendadak tanpa memberitahu Bagas. Tiba di rumah Sabtu siang, membuka pintu dengan kunci saya. Hal pertama yang saya lihat adalah kebersihan yang sempurna. Lantai berkilau, sofa tertata rapi. Tidak ada kekacauan yang saya lihat di kamera 6 bulan lalu. Saya mendengar suara di dapur dan masuk. Di sana, Bagas sibuk dengan panci. Ia lebih kurus, tetapi tampak lebih bugar dan percaya diri. Ketika melihat saya, sendok sayur jatuh dari tangannya. "Nisa, kamu benar-benar pulang." Ia tidak percaya, mengucek matanya. Lalu ia berlari memeluk saya, pelukan yang kuat, tanpa jejak kelemahan seperti dulu. "Kamu pulang." Saat itu, Ibu Wati keluar dari kamar. Melihat saya, beliau terkejut, menjatuhkan remote TV. "Nisa, Nak, kamu pulang." "Kok tidak bilang-bilang?" Dalam nadanya, tidak ada lagi kesombongan, hanya kehati-hatian dan sedikit rasa hormat. "Selamat siang, Bu." Saya menyapa. "Bagaimana kabarmu?" "Baik-baik," katanya gugup. "Kamu pasti capek. Duduk. Istirahat. Bagas, ambilkan minum untuk istrimu." Malam itu Bagas memasak makan malam. Meski tidak sempurna, itu dimasak dengan tangannya sendiri. Setelah makan, Ibu Wati dengan sopan masuk ke kamarnya. Bagas duduk di hadapan saya, mengakui semua kesalahannya. "Aku tahu, 6 bulan tidak bisa menebus 5 tahun kesabaranmu." Ia menggenggam tangan saya. "Tetapi aku benar-benar sudah mengerti." Lalu ia mengeluarkan selembar kertas. Bukan surat gugatan cerai, melainkan kesepakatan keluarga yang ia susun sendiri. 1. Semua keputusan finansial besar diambil dengan suara penentu dari Anissa. 2. Ruang pribadi dan karir Anissa dihormati sepenuhnya. 3. Merawat ibu adalah tanggung jawab bersama. Tidak boleh ada keputusan sepihak. Di bagian bawah ada tanda tangannya. Tolong tanda tangan. "Ini janjiku." Saya menatap Bagas, melihat kedewasaan di matanya. Selama 6 bulan, saya memainkan permainan yang sangat berisiko. Dan sepertinya saya menang. "Saya percaya padamu kali ini." Saya mengambil pulpen dan menandatanganinya di samping tanda tangannya. "Tetapi jika ada lain kali, kamu tahu di mana surat gugatan cerai itu berada." "Tidak akan pernah ada lain kali," kata Bagas tegas, memeluk saya. Tatanan keluarga telah berubah. Kekuasaan telah berganti. Saya bukan lagi pihak yang harus bersabar. Saya telah menjadi kepala keluarga yang sesungguhnya. Berkat kemampuan dan ketegasan saya, Ibu Wati tidak lagi punya alasan ikut campur keuangan kami. Menyadari kekuatan nyata menantunya, beliau menjadi lebih hormat. Dion, yang harus mengembalikan 2 miliar dan terjerat utang bersama Larissa, tidak berani lagi mengganggu kami. Sebulan setelah kepulangan saya, berkat keberhasilan proyek di Kalimantan, saya dipromosikan menjadi wakil direktur termuda dalam sejarah lembaga itu. Bagas pun dihargai di kantornya. Kematangannya dalam urusan keluarga berdampak positif pada karirnya. Pada malam peringatan kepulangan saya, kami makan malam bersama. Ibu Wati sendiri yang meletakkan potongan daging terbaik ke piring saya. "Makan yang banyak. Kamu kelihatan kurusan." Kemudian, saat bertemu tetangga di koridor, beliau dengan bangga bercerita, "Ini menantu saya, pintar, berkarakter."
Sekarang dia wakil direktur. Beruntung sekali Bagas dapat dia. Makan malam selesai. Bagas bangkit dari meja. Kamu duduk saja, istirahat. Hari ini aku yang cuci piring. Saya duduk di meja, menatap punggung suami saya yang sibuk di dapur. Pada ibu mertua saya yang menonton TV dengan puas. Saya tersenyum. Saya tidak hanya mendapatkan kembali rasa hormat dan nilai saya berhasil membangun pernikahan yang seimbang. Cerita ini mengajarkan kita banyak hal. Kesabaran bukanlah kelemahan, dan diam bukan berarti setuju. Jangan pernah menukar harga diri demi kedamaian palsu. Dan jangan pernah menganggap orang yang mengalah sebagai orang yang bisa diinjak selamanya. Ada banyak perempuan di luar sana yang seperti saya dulu. Mereka membayar cicilan rumah, menanggung keluarga besar, menelan setiap penghinaan demi kata damai. Mereka mengira cinta berarti terus memberi sampai habis. Padahal cinta tanpa batas hanya melahirkan orang-orang yang menuntut tanpa henti. Ada juga banyak suami seperti Bagas, lelaki baik yang tidak pernah belajar berdiri sendiri. Mereka mencintai ibunya, dan itu tidak salah. Tetapi mereka lupa bahwa menikah berarti membangun keluarga baru, bukan memindahkan beban lama ke pundak istrinya. Ada pula para ibu mertua seperti Ibu Wati. Mereka takut pada hari tua, takut tidak dianggap, takut kehilangan kuasa atas anak-anaknya. Maka mereka menggenggam terlalu erat, sampai justru kehilangan segalanya. Hari ini, keluarga saya telah menemukan keseimbangannya. Bagas menjadi suami yang dewasa, Ibu Wati menjadi mertua yang hormat, dan saya tidak lagi menjadi mesin yang diam. Saya menjadi diri saya sendiri. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Kita bisa terus bersabar sampai hilang diri sendiri, atau kita bisa berhenti, menatap lurus ke depan, dan berkata, cukup. Bagaimana dengan kalian? Pernahkah kalian berada di posisi seperti saya? Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya.